Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 361 Melindungi Yang Maha Tinggi. Oke, bersiaplah. Lin Bai memasang tatapan kejam di matanya. Ayo, kata Salang dengan marah. Lin Bai berdiri di depan Salang, seluruh tubuhnya mengembun dengan energi pedang. Niat pedang seluas lautan membuat Salang langsung merasakan sedikit keputusasaan. Pedang ini dimaksudkan untuk menusuk langit. Lin Bai terbang ke depan dengan pedangnya, dan bayangan kematian membuat Salang ketakutan. Sangat kuat. Lari. Salang berbalik dan berlari cepat keluar alun-alun. Lin Bai mengeluarkan pedangnya dan memukul punggung Salang dengan tendangan voli yang kuat. Puff! Salang memuntahkan seteguk darah dan jatuh dengan keras ke tanah. Lin Bai berjalan dengan cepat. Baru kemudian Salang menyadari bahwa Lin Bai tidak berniat melepaskannya. Apa janji dari dua pedang? Baru sekarang Salang menyadari bahwa dia sendiri tidak bisa lepas sama sekali dari pedang Lin Bai. Lin Bai, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Salang berteriak ngeri, ayah Lin Bai, kakek Lin Bai, tidak, tidak. Lin Bai berjalan dengan langkah tegas dan mata tajam. Dia mengangkat pedang Qingge dan berkata dengan dingin, pedang ini untuk penguasa Pulau Naga Racun. Puff! Lin Bai menurunkan pedangnya, dan kepala Salang terbang dan mendarat 100 meter jauhnya. Kepala yang dipenggal itu jatuh ke tanah, dan wajah Salang masih terlihat ngeri. Oke, setelah dua serangan pedang, kamu bisa pergi. Lin Bai melirik tubuh Salang yang tanpa kepala dan menggelengkan kepalanya. Semua prajurit yang hadir menatap kosong ke arah Lin Bai dan pendekar darah. Di kaki mereka terdapat kelompok pejuang terkuat di seluruh Laut Cina Timur. Lin Bai berkata, ayo pergi, cari tempat untuk minum. Oke. Lin Bai dan pendekar darah pergi, meninggalkan lebih dari 1,5 juta prajurit, ternganga melihat mayat-mayat di tanah. Kedua orang ini datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Ini seperti, di dunia fana pembunuhan, Anda melarikan diri dari pedang putih, lalu Anda melepaskan pakaian Anda dan menyembunyikan kelebihan dan ketenaran Anda. Lin Bai dan pendekar darah meninggalkan alun-alun dan tiba di restoran terbesar di kota Kepulauan Seribu. Gelas-gelas itu berdenting, dan seteguk anggur kental masuk ke perut mereka. Lin Bai berkata, awalnya disepakati bahwa harus ada 5 orang, tapi aku tidak menyangka hanya kita berdua yang tersisa sekarang. Pendekar darah juga menarik napas dalam-dalam dan berkata, ya, siapa yang mau? Kupikir ini akan berakhir seperti ini. Lin Bai, apa rencanamu selanjutnya? Tanya pendekar darah. Saya berencana untuk kembali ke kerajaan Shenwu. Saya juga telah menemukan Laut Lingkuan, dan saya telah membalaskan dendam Tuan Pulau Naga Racun dan Siang Tian. Tidak ada yang tersisa di Laut Cina Timur yang layak untuk ditinggalkan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan dikatakan, bagaimana denganmu? Apakah kamu siap untuk pergi ke dinasti pedang surgawi? Lin Bai ingat bahwa pendekar pedang darah mengatakan bahwa ketika dia keluar dari laut yang hilang, dia akan pergi ke dinasti pedang surgawi dan bersiap untuk berpartisipasi dalam pedang kompetisi budidaya 700 negara di Lingdong. Tidak, aku tidak akan pergi, aku ingin tinggal di Laut Cina Timur, pendekar darah menggelengkan kepalanya dengan serius dan berkata. Mengapa? Saya ingat Anda mengatakan bahwa kompetisi kultivator pedang di Villa Pedang terkenal adalah suatu kehormatan seumur hidup bagi seorang kultivator pedang, Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Haha, kemuliaan. Orang-orang seperti saya tidak pantas mendapatkan kemuliaan. Saya tidak akan pergi, saya ingin tinggal. Lin Bai, tahukah Anda apa yang akan terjadi jika Laut Cina Timur dibuka? Pendekar darah di kali ini, dia bertanya pelan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Pendekar darah berkata, 8 keluarga besar sekarang telah meninggal. Laut Cina Timur akan terlibat dalam pertempuran. Semua kekuatan besar akan maju untuk merebut wilayah dan sumber daya dan bunuh mereka. Kata Lin Bai. Bai mengangguk dengan pengertian dan berkata, ya, tanpa tekanan dari 8 keluarga besar, kekuatan kecil ini pasti akan bangkit. Pada saat itu, pasti akan ada 10 tahun pertempuran berdarah. Di Laut Cina Timur. Seharusnya dalam waktu 10 tahun, Laut Cina Timur polanya akan terbagi kembali. Pendekar darah mengangguk dan berkata, jadi saya ingin tinggal, saya ingin memadamkan ini perang. Lin Bai berkata dengan heran, apakah kamu akan tinggal di Laut Cina Timur dan mendirikan sekte? Kata pendekar darah dia mengangguk dan berkata, baiklah, saya harus bertanggung jawab atas Laut Cina Timur saat ini. Selain itu, Lin Bai, pemimpin dari 8 keluarga besar sekarang telah meninggal. Selain mereka, hanya kita berdua yang mengetahui tempat tersegel itu. Saya akan tinggal dan mendirikan sebuah sekte. Pertama, saya dapat mengkonsolidasikan kekuatan dan mencegah pertumpahan darah yang tidak perlu. Kedua, saya dapat terus menjaga segel untuk mencegah orang-orang dengan motif tersembunyi menyelinap masuk. Sudah, kata pendekar darah setelah menarik napas dalam-dalam.
Ini bersulang untukmu, Lin Bai tersenyum ringan. Pendekar pedang darah itu tersenyum sedikit. Lin Bai berkata, tapi sekarang kamu sendirian dan lemah, mungkin akan sulit bagi para pahlawan Laut Cina Timur untuk menyerah. Pendekar darah berkata, jadi, saya masih harus meminta Anda untuk mengambil tindakan. Anda membunuh prajurit dari 8 keluarga besar. Sekarang Anda adalah dewa baru Laut Cina Timur. Jika Anda maju, mereka tidak akan berani membuat masalah. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, tapi tidak apa-apa bagi saya untuk maju, tapi aku tidak akan tinggal di Laut Cina Timur selamanya. Begitu aku pergi. Pendekar pedang darah itu berkata, jangan khawatir, sekarang aku hanya perlu menstabilkan mereka. Saat kamu kembali ke kerajaan Shenwu, aku akan bertanya tuanku akan keluar. Lin Bai tersenyum dan berkata, kamu masih memiliki tuan. Lin Bai terkejut. Baru sekarang dia tahu bahwa ada seorang master di alam ramuan ilahi di belakang pendekar darah. Kamu hanya perlu memegang posisi di sekte. Bagaimana kalau membantuku? Kamu tidak ingin melihat Laut Cina Timur menjadi sungai darah, kata pendekar darah akhirnya. Oke, lalu kapan kita akan mulai? Lin Bai akhirnya setuju. Pendekar darah benar. Dengan hancurnya 8 keluarga besar, Laut Cina Timur sekarang akan memasuki situasi di mana para pahlawan terpecah, dan pasti akan ada sungai darah. Selain itu, tanah yang disegel memang membutuhkan orang untuk melindunginya. Dan sekarang satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan tanah tertutup adalah pendekar pedang darah dan Lin Bai. Pendekar darah berkata bahwa dia harus mengambil tanggung jawab, dan Lin Bai juga mendukungnya. Segera, pendekar darah pergi ke alun-alun lagi. Pada jamuan perayaan ini, semua kekuatan besar, kekuatan kecil, dan tokoh terkemuka di seluruh Laut Cina Timur datang ke sini. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah pilihan terbaik bagi pendekar darah untuk mengumumkan pendirian sekte saat ini. Lin Bai tidak pergi, tapi duduk di sini dengan tenang dan terus minum. Saya meminumnya selama 3 hari. 3 hari kemudian, pendekar darah mengirim seseorang untuk mengundang Lin Bai ke alun-alun. Lin Bai melangkah ke alun-alun ini lagi. Orang-orang yang berdiri di lapangan saat ini bukan lagi pejuang dari 8 keluarga besar, melainkan pendekar pedang darah. Pada saat ini, wajah pendekar pedang darah itu tidak lagi memiliki ekspresi sembrono dan acuh tak acuh, melainkan terlihat serius dan tekun. Lin Bai bahkan merasakan jejak niat pedang terkondensasi pada pendekar pedang darah itu. Lin Bai tersenyum melihat ini, dalam waktu 1 tahun, pendekar pedang darah itu akan bisa memahami arti pedang itu. Saya telah bertemu dengan pelindung tertinggi. Kita akan bertemu dengan pelindung tertinggi. Melihat Lin Bai berjalan ke alun-alun, lebih dari 1,5 juta prajurit yang hadir memberi hormat. Lin Bai terkejut dan menatap pendekar darah dengan takjub. Pelindung tertinggi. Apa ini? Yang lebih mengejutkan Lin Bai adalah pendekar pedang darah benar-benar menaklukkan semua orang ini hanya dalam 3 hari. Pendekar pedang darah datang dan berkata, aku bilang aku hanya ingin kamu memegang suatu posisi, jadi kamu tidak perlu terlalu terkejut. Lin Bai bergumam, aku bilang itu hanya sebuah posisi, tapi aku tidak melakukannya. Mengharapkanmu memegang posisi sebesar itu. Datang dan lindungi yang maha tinggi. Pendekar pedang darah berkata, hampir, layak untukmu. Lin Bai menatap mata lebih dari 500.000 prajurit di antara penonton, dan Lin Bai berbisik, kamu menyerahkan orang-orang ini begitu cepat. Setelah menundukkan mereka, mereka mungkin membunuh banyak orang. Pendekar darah tersenyum tipis dan berkata, jumlah orang yang aku bunuh relatif kecil. Jika mereka diizinkan meninggalkan Pulau Seribu Kota, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mereka bunuh. Lin Bai tersenyum sedikit dan berkata, ya. Bab 362 kembali ke Sekte Lingjian. Pendekar pedang darah segera naik ke platform tinggi dan meninggikan suaranya dan berkata, semuanya, hari ini Sekte Pedang Darah telah mendirikan sebuah sekte, dengan pemimpin tertinggi dan pelindung tertinggi, keduanya berbagi posisi yang sama. Lin Bai, bertanggung jawab atas pelindung tertinggi. Dan aku akan menjabat sebagai pemimpin tertinggi. Pendekar darah berkata dengan tenang. Sekte Pedang Darah memiliki aula alkimia, dengan Liu Qingfeng dari Pulau Tiandan sebagai masternya. Ikuti perintahmu. Seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih berdiri dan berkata. Aula pemurnian senjata dipimpin oleh Bing Mo dari Pulau Baibing. Aula pembuatan jimat dipimpin oleh Zhao Feng dari Pulau Xuanfeng. Aula bayangan darah dipimpin oleh Li Baiseng dari Kepulauan Bugui. Aula Tianji, dari Haixin Hall, dari para pendekar pedang darah akan keluar satu per satu. Lin Bai juga melihat master aula ini satu per satu. Sekitar 20 gereja telah didirikan, masing-masing menjalankan tugasnya, sehingga dianggap lengkap. Ketika master aula ini memandang Lin Bai, mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Lin Bai tidak melakukan apapun di sini, dia hanya berdiri dan menunjukkan wajahnya, yang memiliki efek jera.
Jadi Lin Bai tidak menganggapnya serius dan berdiri di samping pendekar darah dengan sikap acuh tak acuh. Gerbang Sekte Pedang Darah terletak di sebuah tempat yang disebut Kepulauan Pedang Darah. Pada hari kedua setelah berdirinya Sekte Pedang Darah, mereka dengan panik mulai memperoleh semua properti dari 8 keluarga besar. Aula bayangan darah di bawah Sekte Pedang Darah bertanggung jawab atas pembunuhan. Siapapun yang tidak taat akan dibunuh. Hanya dalam beberapa hari, reputasi Sekte Pedang Darah menyebar ke seluruh Laut Cina Timur. Namun, ada banyak orang yang tidak yakin dengan Sekte Pedang Darah, yang mengharuskan pendekar pedang darah untuk menangani mereka secara perlahan. Dan Lin Bai tidak punya banyak waktu untuk tinggal. Pulau Pedang Darah. Pendekar pedang darah dan kepala Sekte Pedang Darah mengirim Lin Bai ke pelabuhan. Pendekar pedang darah bertanya, apakah kamu akan berangkat hari ini? Lin Bai tersenyum dan berkata, ya, saya sudah lama keluar, sekarang saatnya untuk kembali dan melihat-lihat. Pendekar pedang darah berkata, jika tinggal di kerajaan Shenwu membuatmu tidak bahagia, kalau begitu kembalilah ke luar negeri, kamu adalah pelindung tertinggi Sekte Pedang Darah. Haha, aku akan kembali kepadamu untuk minum ketika aku punya waktu. Lin Bai tersenyum ringan. Pendekar darah menyiapkan kapal besar dan tenaga yang cukup bagi Lin Bai untuk mengirim Lin Bai kembali ke pedalaman. Mengucapkan selamat tinggal pada Dong Hai, Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Melihat kembali perjalanan ini, setiap langkah berbahaya. Rencana mengejutkan Hua Qinghai pada akhirnya sia-sia. Sesampainya di penghubung antara Laut Cina Timur dan daratan, Lin Bai melihat istana Changhai Yuntai lagi. Ayo, ayo. Lin Bai menggumamkan beberapa kata dengan ringan dan menarik pandangannya. Memasuki pedalaman, kapal besar itu memasuki perairan lain, tidak lagi menuju ibu kota kekaisaran, melainkan langsung menuju ke Sekte Lingjian. Sekte Lingjian juga dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, serta memiliki pelabuhan di mana kapal-kapal besar dapat langsung berlabuh. Lin Bai turun dari perahu, menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih, saudara Zhao Lin, karena telah menemaniku sepanjang jalan. Zhao Lin adalah seorang master yang dikirim oleh pendekar darah untuk melindungi Lin Bai dari Sekte Lingjian. Dia adalah seorang master di alam Tianwu tingkat ke-7. Zhao Lin berkata dengan ringan, pelindung tertinggi, Anda terlalu sopan. Dengan tingkat kultivasi Anda tidak memerlukan pengawalan saya sama sekali. Dan saya di sini hanya untuk melindungi kapal dan kembali ke Sekte Pedang Darah dengan selamat. Yang tertinggi pelindung. Jika Anda bebas di masa depan, silakan kembali ke Laut Cina Timur untuk menemui saudara-saudara. Lin Bai tersenyum, tentu saja, saya akan kembali. Zhao Lin tersenyum dan berkata, kalau begitu, ini adalah kerajaan Shenwu, dan tidak nyaman bagi kita untuk tinggal dalam waktu lama. Lalu saya mengucapkan selamat tinggal. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan tersenyum, hati-hati. Zhao Lin tersenyum dan berkata, hati-hati. Lin Bai berdiri di pelabuhan dan menyaksikan kapal Sekte Pedang Darah pergi dan menghilang dari pandangan. Pada saat ini, Lin Bai menoleh untuk melihat Sekte Lingjian dan berkata dengan dingin, Su Chang, aku kembali. Hari itu, Su Chang mengirim Qi Yang untuk membunuh Lin Bai. Jika Lin Bai tidak memiliki segel Dewa Petir, dia mungkin sudah menjadi Qi Yang sekarang. Hantu di bawah pedang yang sudah mati. Jika balas dendam ini tidak dibalas, bagaimana Lin Bai bisa menenangkan amarah di hatinya? Sampai ke Sekte Lingjian. Baru kemudian Lin Bai menyadari bahwa jumlah orang di seluruh sekte telah berkurang setidaknya setengahnya. Banyak istana yang kosong. Seolah-olah orang-orang menghilang secara tiba-tiba. Aneh, kemana perginya semua murid Sekte Lingjian? Lin Bai sangat penasaran. Abaikan saja untuk saat ini, kembalilah ke puncak Baiyun untuk bertemu dengan masternya terlebih dahulu, lalu pergi ke Liga Pedang untuk mencari Li Jianxing. Saya tidak tahu apakah Li Jianxing telah meningkat dalam kultivasinya setelah tidak bertemu dengannya begitu lama. Lin Bai berkata sambil tersenyum lembut. Segera sampai di puncak Baiyun. Kakak ketiga, Lin Bai pergi mencari Li Sanxing terlebih dahulu. Baru kemudian dia menyadari bahwa Li Sanxing juga tidak berada di puncak Baiyun. Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening, merasa sedikit aneh, dan ada aura aneh yang menyebar ke seluruh puncak Baiyun. Tiba di depan istana Ling Tianzi. Tuan, apakah kamu di sana? Lin Bai berteriak pelan. Suara Ling Tianzi datang dari istana, masuk. Lin Bai masuk dan melihat Ling Tianzi duduk di sana membaca buku yang tidak berubah selama ribuan tahun, jadi dia dengan hormat berteriak, murid, beri penghormatan kepada guru. Ling Tianzi terkekeh. Dengan lembut. Melihat Lin Bai, dia berkata, saya mendengar bahwa setelah Anda keluar dari ibu kota kekaisaran, Anda pergi ke luar negeri. Anda pasti pergi mencari Laut Lingkuan. Bagaimana? Apakah Anda mendapatkan sesuatu? Lin Bai tersenyum dan berkata, sudah sedikit sudah dipanen.
Saya telah memadatkan pusaran roh emas, pusaran roh api, dan pusaran roh air dari teknik 5 elemen besar. Sekarang hanya pusaran roh bumi dan pusaran roh kayu yang tersisa. Tidak apa untuk mengatakan bahwa saya sudah memiliki pusaran roh kayu. Ada beberapa berita, tetapi Tu Lingxuan belum ada keberadaannya. Kata Lin Bai dengan wajah sedih. Ling Tianzi tersenyum dan berkata, saya adalah makhluk spiritual berumur 10.000 tahun dengan atribut bumi hanya di satu tempat. Lin Bai bertanya dengan heran, Guru, apakah Anda tahu di mana itu? Tolong beritahu saya, Tuan. Ling Tianzi berkata dengan tenang. Berkata, menurut informasi yang dikembalikan oleh kakak laki-laki ketigamu, tampaknya di daerah perbatasan, ada senjata spiritual kelas 6 yang disebut, Segel Taisan, di tangan seorang pangeran kerajaan Dayue. Di dalam Segel Taisan ini, ada sebidang tanah. Manik-manik roh mengandung energi spiritual atribut bumi yang murni. Jika Anda bisa mendapatkan segel Gunung Tai ini, bukalah dan keluarkan manik-manik roh bumi di dalamnya, Anda dapat memadatkan pusaran roh bumi. Mata Lin Bai melebar. Dia memandang Ling Tianzi dengan heran dan berkata, terima kasih, Guru, karena telah memberi tahu. Ling Tianzi tersenyum ringan dan berkata, tidak apa-apa. Itu adalah senior ketiga Anda saudara yang secara khusus memberitahukannya kepada Anda. Saya mendengar kabar dari Anda beberapa hari yang lalu, dan awalnya saya ingin memberitahu Anda secara pribadi. Tetapi Anda belum kembali. Lin Bai sangat berterima kasih kepada Li Sanxing. Meskipun kakak laki-laki ketiga ini tidak banyak membantu Lin Bai di permukaan, dia sangat membantu Lin Bai secara diam-diam dan memperhatikan Lin Bai dalam segala hal. Kalau begitu, saya akan segera bersiap dan pergi ke perbatasan, kata Lin Bai bersemangat. Setelah mengetahui keberadaan manik-manik roh yang dikaitkan dengan bumi, Lin Bai tidak ingin menunda sama sekali. Dia berharap dia bisa terbang ke perbatasan sekarang, mengeluarkan manik-manik roh bumi, dan memadatkan pusaran roh bumi. Ling Tianzi berkata, pergilah. Lin Bai, karena kamu akan pergi ke perbatasan, maka aku akan memberimu tas yang bisa kamu buka ketika kamu putus asa dan memberimu harapan baru. Ling Tianzi berkata dari pelukannya. Dia mengeluarkan tas tip dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai dengan penasaran bertanya, Tuan, apa isinya? Ling Tianzi berkata, setiap kali Anda merasa putus asa, buka tasnya dan Anda akan melihat harapan. Ingat, jangan membukanya pada waktu biasa. Lin Bai meletakkan tinggalkan perlengkapan itu dengan benar dan berkata dengan hormat, murid, saya akan pergi dulu. Pergilah. Ingat, ini waktunya untuk penilaian prajurit inti segera, jangan tunda. Ling Tianzi mengangguk. Murid ini kembali dari luar negeri begitu cepat hanya untuk mempersiapkan pertempuran dengan prajurit inti ini. Guru, yakinlah bahwa murid tersebut telah mempelajari keterampilan aslinya. Lin Bai berkata sambil tersenyum bangga. Kemudian, Lin Bai meninggalkan istana. Ling Tianzi menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari sebulan, dia akan menerobos dari alam Tianwu tingkat pertama ke alam Tianwu tingkat ke-6. Roh bela diri iblis adalah benar-benar menantang surga. Saya benar-benar tidak tahu apakah yang saya lakukan itu benar atau salah. Bab 363 Lin Bai, aku membutuhkanmu. Lin Bai berjalan menuruni puncak Baiyun dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Sekarang dia mengetahui keberadaan benda spiritual atribut bumi, Lin Bai tidak berniat memperbaikinya dan ingin terbang langsung ke perbatasan. Ayo pergi ke aliansi pedang. Aku tidak tahu apakah aliansi pedang diprovokasi oleh aliansi ilahi saat aku pergi. Lin Bai segera berjalan menuju markas besar aliansi pedang. Berjalan di sepanjang jalan, Lin Bai benar-benar menemukan bahwa seluruh murid Sekte Lingjian telah hilang lebih dari setengahnya. Sekte pedang roh yang kosong memancarkan bau aneh. Ketika Lin Bai datang ke aliansi pedang, dia juga menemukan bahwa hampir tidak ada prajurit dari aliansi pedang yang ada di sana, dan dia tidak menemukan Li Jianxing, Wang Hao, Sun Qian, dan lainnya. Apa yang terjadi? Mengapa semua prajurit dari Sekte Lingjian pergi? Lin Bai berseru kaget. Segera, Lin Bai langsung menuju ke lokasi para tetua aliansi pedang. Untungnya, Lin Bai menemukan tetua kedua di aliansi pedang. Murid Lin Bai, tolong temui tetua kedua. Lin Bai berteriak dengan hormat di luar paviliun. Begitu suara itu turun, seorang lelaki tua dengan wajah merah dan wajah bahagia keluar dari paviliun dengan cepat. Dia segera mendatangi Lin Bai dan berkata, Lin Bai, kamu kembali. Lin Bai melihat tetua kedua itu, melihat bahwa dia aman. Ketika saya kembali, saya sangat gembira. Setelah beberapa saat, tetua kedua memarahi, Nak, kenapa kamu tidak kembali ke sekte dulu setelah kamu keluar dari istana Chaoyang? Kenapa kamu tidak pergi ke luar negeri dan kembali dulu? Perang luar negeri sangat berbahaya, dan ada begitu banyak bajak laut, bagaimana jika lukamu belum sembuh dan kamu dalam bahaya?
kata tetua kedua dengan sedikit mencela. Lin Bai sedikit tergerak dan berkata, meskipun saya terluka ringan di istana Chaoyang, untungnya, saya hampir pulih. Penatua kedua, mengapa menurut saya jumlah murid di Sekte Lingjian adalah setengahnya? Kemana mereka pergi? Saya baru saja melihat-lihat di aliansi pedang, dan saya tidak melihat Li Jianxing, Wang Hao atau yang lainnya. Tetua kedua menghela nafas pelan dan berkata, itu dia, pertempuran perbatasan sangat mendesak, dan Nanning Pass telah selesai. Hilang. Ji Bei telah membawa sebagian besar murid aliansi pedang di atas alam bela diri bumi ke perbatasan. Apa? Nanning Pass hilang? Bagaimana ini mungkin? Putri tertua pergi ke Nanning Pass dengan pasukan 7 juta, bagaimana mungkin? Hilang. Seru Lin Bai berulang kali. Ya, putri tertua memang membawa 7 juta pasukan, tetapi pasukan kerajaan Dayue yang dikirim kali ini berjumlah 5 juta secara terbuka, tetapi ada juga 5 juta pasukan rahasia. Menunggu pasukan. Putri tertua, ketika kami baru saja tiba di perbatasan, kami diserang dengan kejam oleh kerajaan Dayue, lebih dari setengah dari 7 juta tentara rusak, dan Nanning Pass juga hilang. Kata tetua kedua dengan ekspresi serius. Lin Bai berkata, lalu mengapa kamu tidak mengerahkan pasukan dan kuda dari ibu kota kekaisaran? Putri tertua sekarang memiliki total 20 juta pasukan di tangannya. Tetua kedua berkata, saya tidak tahu tentang masalah ini. Dikatakan bahwa putri tertua memang meminta bantuan. Ibu kota kekaisaran telah meminta bantuan, tetapi bala bantuan belum tiba, yang telah menunda kesempatan untuk bertarung dan Nanning Pass telah hilang. Sekarang puluhan juta pasukan dari kerajaan Dayue telah bergegas ke wilayah kerajaan Shenwu dan dengan panik menyapu wilayah selatan kerajaan Shenwu. Darah mengalir seperti sungai. Jadi karena alasan ini, 4 sekte besar telah mengirimkan seni bela diri Tuan ke garis depan untuk membantu sang putri memadamkan perang. Hampir 80% murid kami dari Sekte Lingjian telah pergi, dan semua tetua dari Paviliun Penatua telah pergi. Lebih dari 70 orang. Lin Bai mendengar apa yang dikatakan sang putri. Kata tetua kedua, mereka meminta bantuan ibu kota kekaisaran, tetapi tidak ada bala bantuan yang diterima. Jadi hanya bisa dikatakan bahwa di ibu kota kekaisaran, ada seseorang yang bisa menutupi langit dengan satu tangan, dan dia menghentikan surat ini untuk meminta bantuan. Orang ini pasti memiliki kekuatan yang luar biasa, menutupi langit dengan satu tangan. Pangeran Qi. Lin Bai menyipitkan matanya. Ketika festival akhir tahun baru saja berakhir, Pangeran Qi baru saja dirampas kekuasaannya, kerajaan Dayue telah mengerahkan pasukan untuk menyerang negara tersebut, Lin Bai merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Benar saja, sepertinya masalah ini ada hubungannya dengan Pangeran Qi. Sekarang Nanning Pass telah hilang, puluhan juta tentara dari kerajaan Dayue telah bergegas ke kerajaan Shenwu, mengamuk dan menyerang kota-kota dan wilayah. Perbatasan selatan kerajaan Shenwu sudah menjadi hutan belantara mayat, dan orang-orang berada di dalamnya. Kesulitan. Seluruh perbatasan selatan dipenuhi asap perang. Penatua kedua berkata, ngomong-ngomong, putri tertua mengirim seseorang untuk mengantarkan 3 surat kepadamu, tetapi ketika surat itu dikirimkan, kamu belum kembali, jadi aku menerimanya untukmu. Untukmu. Sekarang, aku belum membacanya. Surat. Saat dia berbicara, tetua kedua mengeluarkan 3 surat tersegel dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai akhirnya melihat tulisan tangan indah di amplop itu, yang pasti ditulis oleh putri tertua sendiri. Putri tertua telah menulis surat kepadanya, jadi itu pasti sesuatu yang sangat penting. Lin Bai tidak sabar untuk membuka surat pertama. Surat pertama berbunyi, Lin Bai, saya baru saja memimpin pasukan saya ke Nanning Pass. Sebelum saya dapat berkumpul kembali, saya diserang oleh kerajaan Dayue. Saya bertempur sampai mati selama 3 jam di tengah malam, dengan lebih dari setengahnya dari korban jiwa. Bahkan Chu Jiangliu terluka parah. Meskipun kami memukul mundur musuh, kami juga menderita kerusakan parah. Tembok kota Nanning Pass yang menjulang tinggi telah setengah hancur oleh meriam penghancur kota yang disiapkan oleh kerajaan Dayue. Aku tidak tahu berapa lama kota ini bisa bertahan. Lin Bai, benarkah kamu bukan pemimpin perang? Dia keluar untuk pertama kalinya dan meninggalkan ibu kota kekaisaran dengan semangat tinggi. Dia dikalahkan segera setelah dia tiba di Nanning Pass. Saya harap Anda membalas dan memberi saya nasihat. Ini surat pertama. Isi. Setelah Lin Bai membacanya, hatinya menegang. Putri tertua adalah wanita yang sangat sombong, dia mengalami kekalahan telak saat pertama kali berperang, bahkan membuatnya ragu apakah dia memenuhi syarat untuk memimpin ketiga pasukan. Bahkan Chu Jiangliu terluka parah dalam serangan malam itu dan hampir mati dalam pertempuran itu. Wajah Lin Bai tanpa ekspresi, dan matanya menjadi lebih tajam. Membuka surat kedua, tertulis, Lin Bai, jalur Nanning telah hilang.
Kerajaan Dayue telah mengirimkan puluhan juta pasukan, dan kami tidak dapat melawannya sama sekali. 7 juta pasukan yang saya bawa hampir habis, dan sekarang kita telah mundur. Garis pertahanan terakhir di perbatasan selatan, Jiayue, ditutup. Jika Anda menerima surat ini, silakan datang ke perbatasan sesegera mungkin untuk membantu saya memadamkan perang. Setelah membaca surat kedua, ekspresi Lin Bai menjadi dingin. Surat kedua seharusnya ditulis oleh putri tertua kepada Lin Bai setelah dia jatuh ke Naning Pass. Naning Pass hilang, dan putri tertua mundur ke Jiayue Pass, garis pertahanan terakhir di selatan. Hal ini tidak diragukan lagi memberikan seluruh wilayah selatan kepada tentara kerajaan Dayue. Tak heran jika perbatasan selatan kini menjadi belantara mayat dan masyarakat berada dalam kesulitan. Lin Bai membuka surat ketiga dalam diam. Tidak banyak kata pada ketiga huruf ini. Hanya satu kalimat. Lin Bai, aku membutuhkanmu. Sikat. Lin Bai memasukkan 3 surat itu ke dalam tas penyimpanannya, dan langsung keluar dari aliansi pedang dengan ekspresi jahat di wajahnya. Lin Bai, kamu mau pergi kemana? Tetua kedua bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat Lin Bai pergi tanpa menoleh ke belakang. Borderland. Lin Bai berkata dengan nyaring dan tegas. Meskipun Lin Bai memunggungi tetua kedua dan pergi, tetua kedua masih bisa merasakan ekspresi mematikan di wajah Lin Bai dan cahaya dingin di pedang Qingge miliknya. Tetua kedua menyipitkan matanya, melihat punggung Lin Bai pergi, dan berkata dengan ringan, dengan momentum yang begitu kuat, tampaknya jika Lin Bai pergi ke perbatasan, mungkin akan ada sungai darah. Bab 364, Malam Pembunuhan Bulan Gelap. Di antara wilayah kerajaan Shenwu yang luas, hanya perbatasan selatan yang dekat dengan kerajaan Dayue. Terdapat 2 pos pemeriksaan di perbatasan selatan, salah satunya adalah Naning Pass di garis depan, yang merupakan titik pertama penyerangan kerajaan Dayue. Setelah melewati Naning Pass, setara dengan memasuki perbatasan selatan kerajaan Shenwu. Tingkat kedua adalah Jiayue Pass. Setelah melewati Jiayue Pass, Anda bisa langsung menuju ibu kota kekaisaran. Jalur Jiayue merupakan jalur terakhir di perbatasan selatan, jika ditembus oleh kerajaan Dayue maka pasukan kerajaan Dayue akan langsung menuju ibu kota kekaisaran. Saat itu tidak lagi menjadi perselisihan, jika tidak ditangani dengan baik, kerajaan Shenwu bisa saja dihancurkan oleh kerajaan Dayue. Oleh karena itu, situasi perang di perbatasan selatan saat ini tidak terlalu optimis. Namun kini pasukan kerajaan Dayue telah menerobos jalur Naning dan mengamuk di wilayah selatan, membantai kota-kota dan menjarah berbagai sumber daya budidaya. Ekspedisi kerajaan bulan besar ke kerajaan Shenwu bisa dikatakan sebagai perang terbesar antara kerajaan Shenwu dan kerajaan bulan besar dalam ratusan tahun. Perjalanan dari Sekte Lingjian menuju Jiayuguan tidaklah jauh. Setelah Lin Bai mengambil kuda cepat dari Sekte Lingjian, dia hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk mencapai celah Jiayue. Malam berikutnya, kuda Lin Bai sampai di hutan lebat. Menghitung jarak, kita seharusnya bisa mencapai Jiayuguan besok pagi. Lin Bai melihat ke langit dan melihat bahwa hari sudah sangat larut. Kuda di sampingnya telah berlari kencang selama 2 hari berturut-turut dan menghabiskan banyak energi, dengan ekspresi kelelahan di wajahnya. Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, karena kamu lelah, ayo istirahat. Lin Bai menepuk punggung kudanya dan berkata dengan ringan. Saya tidak tahu seperti apa situasi di Jiayuguan. Kata Lin Bai dengan sedikit khawatir. Api dinyalakan di hutan, dan Lin Bai duduk, kudanya sudah jatuh ke tanah karena kelelahan dan tertidur. Lin Bai mengeluarkan surat yang ditulis oleh putri tertua Bai Xiao Xiao dari tas penyimpanannya, terutama ketika dia melihat kalimat, Lin Bai, aku membutuhkanmu, di surat ketiga. Kalimat ini membuat Lin Bai merasa Bai Xiao Xiao pasti berada dalam situasi putus asa. Kalau tidak, dengan temperamen Bai Xiao Xiao yang kuat, dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Aku akan segera ke sini, Lin Bai memegang amplop itu dan berkata dengan tegas. Desir, desir, desir. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara hentakan dedaunan di dalam hutan. Lin Bai tiba-tiba menjadi waspada, dengan sapuan telapak tangannya, dia memadamkan api di depannya, dia segera berdiri dan melihat ke dalam hutan yang gelap. Memanggil, memanggil, memanggil. Saat ini, anak panah tajam melesat menembus langit di hutan. Dengan keras, sesosok tubuh terbang keluar dari kegelapan dan mendarat di kaki Lin Bai. Ini adalah pria berbaju hitam. Ketika dia melihat Lin Bai, dia berteriak kepada Lin Bai, selamatkan aku, hanya aku. Lin Bai bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Pria berbaju hitam berkata, saya Legiun Sirius Kerajaan Shenwu. Atas perintah putri tertua, saya pergi ke ibu kota kekaisaran untuk meminta bantuan. Saya tidak ingin disergap setelah meninggalkan Yuiwe Pass. Kami ada 8, dan sekarang saya satu-satunya yang masih hidup. Kami pergi untuk meminta bantuan.
Lin Bai buru-buru membantu pria itu berdiri. Memanggil. Tiba-tiba pada saat ini, sebuah anak panah tajam terbang keluar dari kegelapan dan melesat langsung ke punggung pria itu. Mata Lin Bai seperti kilat, dan dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk mengambil panah tajam dan dengan kuat menggenggamnya di tangannya. Mereka ingin membunuhku, tetapi mereka tidak mengizinkan kami meminta bantuan, seru pria kulit hitam itu ketika dia melihat Lin Bai meraih panah tajam itu. Siapa mereka? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Entahlah, entahlah. Mereka sepertinya mengetahui keberadaan kita. Mereka akan langsung menyadarinya saat kita bergerak, kata pria berbaju hitam itu dengan lemah. Tidak apa-apa, istirahatlah yang baik di sini dan aku akan pergi melihatnya. Lin Bai membantu pria berpakaian hitam itu dan bersandar di batang pohon. Tiba-tiba, mata Lin Bai melihat ke dalam hutan yang gelap. Niat pedang. Lin Bai menutup matanya, dan niat pedang segera menyebar, menutupi seluruh hutan. Niat pedang melekat pada setiap daun, memungkinkan Lin Bai merasakan dengan jelas semua orang yang bersembunyi di kegelapan hutan. Totalnya ada 25 orang, semuanya berada di alam Tianwu tingkat pertama. Aku benar-benar ingin melihat siapa yang ingin mencegat utusan putri tertua untuk meminta bantuan. Lin Bai mengambil satu langkah ke depan dan bergegas ke hutan yang gelap. Utusan yang meminta bantuan buru-buru berteriak kepada Lin Bai, pahlawan muda, hati-hati, orang-orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Sikat. Lin Bai bergegas ke hutan, dan kecepatannya segera meningkat, seperti binatang buas di kegelapan, mencari mangsanya. Hah! Aneh, kemana anak itu pergi? Dalam kegelapan, seorang penyerang berseru. Dia melihat Lin Bai menghilang dari depannya. Apakah kamu mencariku? Tepat ketika dia sangat terkejut, suara dingin Lin Bai terdengar di telinganya. Kulit pria itu berubah drastis, matanya melebar, dan ketika dia menoleh ke belakang tiba-tiba, dia kebetulan melihat pipi dingin Lin Bai. Kematian. Orang ini menemukan Lin Bai, dan segera bergegas keluar dengan telapak tangannya, memukul dada Lin Bai dengan keras. Siapa kamu, dan mengapa kamu ingin membunuh utusan putri tertua untuk meminta bantuan? Lin Bai bertanya dengan dingin. Pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka. Pria itu mencibir dan menyerang Lin Bai. Mata Lin Bai berubah, dan ada sedikit niat membunuh yang dingin di matanya. Dengan tebasan pedang, cahaya pedang mencapai langit dan bumi menghantam. Pria itu terlempar dan menabrak pohon besar. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini? Lin Bai menempelkan ujung pedangnya ke tenggorokan pria itu dan bertanya. Bunuh aku bahkan tidak akan memberitahumu sampai kamu mati, kata pria itu dengan keras kepala. Lin Bai mencibir dan berkata, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Segera, Lin Bai menghampiri orang ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Seru pria itu. Lin Bai tersenyum dingin. Cari jiwa. Lin Bai memukul dengan marah dengan telapak tangannya, menekannya ke kepala penyerang. Orang ini berada di alam Tianwu tingkat pertama, bagaimana dia bisa menjadi lawan Lin Bai? Pencarian jiwa dimulai, dan kenangan di benak orang ini melintas di mata Lin Bai dalam sekejap. Segera, Lin Bai menemukan informasi identitas orang ini. Zhang Sui, di bawah komando Zhan Ying dari tentara keluarga Qi Kerajaan Shenwu, adalah komandan ke-10 dari batalion pengintai. Lin Bai melepaskan penyerang dan memenggal kepalanya dengan pedang. Benar saja, Pangeran Qi merencanakan sesuatu dan membunuh semua utusan yang dikirim oleh putri tertua untuk meminta bantuan. Pantas saja putri tertua terus meminta bantuan dari ibu kota kekaisaran, namun gagal mendapatkan dukungan apapun. Senyum dingin muncul di sudut mulut Lin Bai. Dan segera memindai seluruh hutan, masih ada lebih dari 20 penyerang berenang di sekitarnya. Tak perlu dikatakan lagi, orang-orang ini pastilah anggota tentara keluarga Qi. Karena kalian semua adalah anggota tentara keluarga Qi, pergilah ke neraka. Keterampilan gerakan Lin Bai seperti kilat, dan dia dengan cepat mengajari mereka di hutan. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Tuan, banyak penyerang tiba-tiba berseru ketika mereka menyadari bahwa mereka belum mendengar instruksi Zhang Sui. Puff, puff, Saat ini, cahaya pedang sedingin es melintas di hutan yang gelap, dan kemudian jeritan terdengar satu demi satu. Utusan yang mencari bantuan melihat cahaya pedang berkedip terus-menerus di hutan, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Setelah suara itu terdengar, Lin Bai perlahan keluar dari kegelapan. Utusan itu meminta bantuan dengan tergesa-gesa. Pahlawan muda, apakah kamu baik-baik saja? Di mana para penyerangnya? Jangan khawatir, mereka telah dipecahkan. Apakah kamu masih bisa menunggang kuda? Lin Bai meminta bantuan kepada utusan itu. Utusan bantuan berkata, tidak masalah. Bahkan jika saya mati, saya akan mengirimkan surat rahasia ke ibu kota kekaisaran. Jika tidak, setelah Jia Yue Pas hilang, kerajaan Shenwu akan berada dalam bahaya.
Lin Bai berkata, itu. Bagus. Anda menunggang kuda saya ke ibu kota kekaisaran. Anda harus menemui Yang Mulia, memberinya surat rahasia, dan memintanya untuk segera mengirim pasukan untuk mendukung jalur Jiayue. Dan saya akan pergi ke jalur Jiayue sekarang untuk membantu sang putri mempertahankan itu. Orang ini meminta bantuan. Utusan itu berkata, terima kasih, pahlawan muda, atas bantuan Anda. Tempat ini tidak terlalu jauh dari ibu kota kekaisaran. Saya akan tiba dalam 4 hari secepat mungkin dan bertemu dengan Yang Mulia lalu. Saya yakin bala bantuan akan tiba di Jiayue dalam 10 hari. Tutup. 10 hari. Lin Bai menyipitkan matanya, merasa bahwa 10 hari ini mungkin tidak mudah untuk dilewati. Bab 365 7 hari kekalahan berturut-turut. Jiayue Guan adalah garis pertahanan terakhir di wilayah selatan, dan merupakan kota megah di wilayah-wilayah selatan. Keesokan paginya, sosok Lin Bai muncul di luar Jiayue Guan. Tadi malam, dia telah memberikan kudanya kepada utusan yang meminta bantuan, dan memintanya untuk bergegas ke ibu kota kekaisaran untuk menemui Yang Mulia, dan dia harus membawa bala bantuan. Tetapi Lin Bai belum mengetahui bahwa pembawa pesan bantuan ditemukan oleh orang-orang Pangeran Qi segera setelah dia tiba di ibu kota kekaisaran, dan ditangani secara diam-diam tanpa menemui Yang Mulia sama sekali. Lin Bai terbang sepanjang malam dan tiba di Jiayue Guanxia. Pada saat ini, di gerbang kota Jiayue Guan, prajurit yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat keluar dari pintu masuk kota dan menuju ibu kota kekaisaran kerajaan Shenwu. Ini semua adalah pejuang yang telah melarikan diri, dan tingkat budidaya mereka berada di bawah alam bela diri bumi. Mereka yang berada di bawah alam bela diri bumi tidak memiliki ruang untuk perlawanan di bawah kavaleri besi kerajaan Dayue. Lin Bai pergi ke hulu dan memasuki Jiayue Pass. Di Jiayue Guan, ada prajurit yang memakai baju besi berat dan memegang pedang panjang di mana-mana, petugas patroli datang dan pergi, tidak berani mengabaikan sama sekali. Tentara pindah ke Jiayue Guan saat ini, segala jenis makanan, rumput, ramuan dan mineral diangkut ke Jiayue Guan. Kakak senior Lin Bai. Saat Lin Bai sedang berjalan diam-diam di jalur Jiayue, sebuah suara tiba-tiba berseru di samping telinganya. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat seorang pria tampan, mengenakan baju besi, dengan rambut diikat, dan matanya cerah, seperti seorang jenderal muda, agung. Li Jianxing, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Ini benar-benar kamu, Lin Bai, kamu akhirnya sampai di sini. Ini adalah baju besi yang disiapkan oleh putri tertua untuk kita. Dikatakan mampu menahan serangan dari senjata spiritual kelas 3 biasa. Li Jianxing berjalan mendekat dan berkata dengan penuh semangat. Kamu akhirnya sampai di sini. Kupikir kamu tidak akan datang. Li Jianxing menepuk Lin Bai dan berkata. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya baru saja kembali ke Sekte Lingjian ketika saya mendengar ada keadaan darurat di perbatasan, jadi saya datang ke sini tanpa henti. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah murid dari 4 sekte besar berpartisipasi dalam perang? Li Jianxing berkata dengan wajah yang sedikit jelek, ya, kakak kerajaan Yue tidak menerima negosiasi untuk kontes seni bela diri dengan kerajaan Shenwu dan berencana untuk menyerang dengan paksa, seolah-olah ingin melahap kerajaan Shenwu di satu nafas. Karena mereka tidak menerima negosiasi untuk kontes seni bela diri, murid dari 4 sekte utama kita hanya dapat berpartisipasi langsung dalam perang. Lin Bai bertanya, murid mana dari 4 sekte besar yang ada di sini? Li Jianxing berkata, ada beberapa. Hampir semua prajurit dari Sekte Lingjian kita yang berada di atas alam bela diri bumi ada di sini. Adapun istana Changhai Yuntai, Wu Jian, salah satu dari 4 kaisar istana dalam, telah berada di sini selama lebih dari 10 hari, tetapi dia tidak pernah bergerak. Orang dari istana api Agni adalah roh api. Dia adalah jenius kedua dari istana api Agni. Dia memiliki teknik atribut api dan memiliki mempraktikkannya sampai ini telah mencapai puncaknya. Sekte Wu Feng tidak mengirim siapapun ke sini. Adapun Sekte Lingjian kami, karena Su Chang mundur untuk menerobos, orang yang datang adalah prajurit inti, Ye Mobei. Bukan hanya para murid yang ikut campur. Nah, hal terpenting dalam pertempuran ini adalah duel antara para tetua. 2 dari 10 tetua Sekte Lingjian kita ada di sini, Jibei dan Jibai. Dan, Istana Changhai Yuntai mengirim Murongqi dan yang lainnya ada lebih dari 100 tetua di alam Tianwu tingkat 9. Lin Bai diam-diam terkejut saat mendengar ini. Wu Jian, Huo Ling, dan Ye Mobei semuanya bisa dianggap sebagai jenius yang tiada taraf. Masing-masing sangat kuat. Wu Jian, yang dikenal sebagai 4 kaisar istana dalam di Istana Changhai Yuntai, sangat kuat, dan dia juga master dalam daftar jenius Shenwu. Huo Ling, putra kedua penguasa Istana Api Agni, juga dikenal sebagai jenius kedua Istana Api Agni.
Sebagai master dalam daftar jenius Shenwu, ia memiliki kekuatan yang jauh melebihi levelnya. Ye Mo Bei, salah satu dari 9 prajurit inti dari Sekte Lingjian, memiliki tingkat kultivasi yang tidak dapat diprediksi dan bepergian ke luar negeri sepanjang tahun. Kali ini dia kembali ke sekte untuk mempersiapkan penilaian prajurit inti. Namun, dia tidak ingin nasional perang akan pecah, jadi dia mengikuti tim ke perbatasan. Ji Bai dan Ji Bei keduanya adalah 10 tetua teratas dari Sekte Lingjian, dan tingkat kultivasi mereka sangat dekat dengan alam ramuan dewa setengah langkah. Mereka tidak diragukan lagi menjadi andalan di sini. Adapun Murongqi, orang ini juga berada di alam ramuan dewa setengah langkah. Sebagai tetua veteran Istana Changhai Yuntai, dia telah mendapatkan kepercayaan dari beberapa tetua tertinggi dan penguasa Istana Changhai Yuntai, dan budidayanya juga menakutkan. Ada banyak guru lainnya, terlalu banyak untuk dihitung, kata Li Jianxing. Lin Bai mengangguk dalam diam, di mana putri tertua? Saya ingin melihat putri tertua. Ketika Li Jianxing mendengar kata-kata Lin Bai, dia tiba-tiba terbangun dan berkata dengan ekspresi ngeri di wajahnya, tidak, saya hampir lupa tentang bisnis ini. Lin Bai, sekarang putri tertua sedang berbicara dengan Tuo Bafeng, pangeran kerajaan Dayue, di depan pertempuran. Anda tidak tahu, dalam beberapa hari terakhir, Sekte Seni Bela Diri di kerajaan Dayue telah mengirim orang untuk menantang, dan mereka telah menang selama 10 hari berturut-turut. Momentum Fang dari kerajaan Shenwu benar-benar hilang, dan moral tentara melemah. Lin Bai bertanya, apa yang terjadi? Katakan padaku. Li Jianxing berkata, ayo pergi ke tembok kota dulu. Beritahu kami sambil berjalan. Sambil berjalan bersama Li Jianxing, dia memberitahu Lin Bai. Tuo Bafeng adalah pangeran kedua dari keluarga kerajaan-kerajaan Dayue, dan dia juga merupakan master tak tertandingi dalam daftar jenius kerajaan Dayue. Dalam beberapa tahun terakhir, sering terjadi laporan di istana bahwa kaisar kerajaan Dayue tidak akan berumur panjang. Oleh karena itu, untuk memenangkan hati ayahnya, Tuo Bafeng secara pribadi akan menaklukkan kerajaan Shenwu pada akhir tahun ini. Inilah sebabnya mengapa perang nasional saat ini terjadi. Setelah kerajaan Dayue menerobos Nanning Pass, 4 sekte utama kerajaan Shenwu mulai berpartisipasi dalam perang. Pada saat ini, Sekte Seni Bela Diri kerajaan Dayue juga mulai berpartisipasi dalam perang. Sekte Seni Bela Diri di kerajaan Dayue tidak sebaik 4 sekte di kerajaan Shenwu. Hanya ada satu sekte super di antara Sekte Seni Bela Diri di kerajaan Dayue, yang disebut Sekte Bulan Suci. Sekte Bulan Suci adalah salah satu sekte seni bela diri terkuat di Dayue. Di bawah pemerintahan Sekte Bulan Suci tingkat penguasa, hampir semua kekuatan lainnya ditelan oleh Sekte Bulan Suci segera setelah mereka muncul. Oleh karena itu, Sekte Bulan Suci sekarang sangat kuat sehingga memiliki hampir 500.000 murid, lebih dari 100.000 murid dalam, lebih dari 1.000 prajurit inti, dan hampir 3.000 anggota Paviliun Penatua. Bahkan Istana Changhai Yuntai kalah dengan warisan sekte semacam ini. Level Sekte Bulan Suci sangat ketat. Hanya prajurit di atas alam Tianwu yang dapat menjadi prajurit sekte dalam, dan hanya prajurit di atas alam Tianwu tingkat kelima yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi prajurit inti. Selama perang nasional ini, Sekte Bulan Suci mengirim hampir 10.000 prajurit sekte dalam ke perbatasan, dan pada saat yang sama, ada 700 prajurit inti yang menemani mereka, dan 500 tetua yang bepergian bersama mereka. Sekte Bulan Suci mengirimkan begitu banyak master, seolah-olah mereka ingin membantu puncak Tuoba menaklukkan kerajaan Shenwu. Setelah celah Nanning dibobol, pasukan Tuoba Feng menyerbu perbatasan selatan secara sembarangan. Setelah itu, Tuoba Feng mengumpulkan pasukannya di luar celah Jiayue dan memandang putri tertua Bai Xiao Xiao. Jalur Jiayue jauh lebih sulit untuk ditembus daripada jalur Nanning, dan sejumlah besar perlengkapan persenjataan, sumber daya pelatihan, dan obat mujarab di kota ini cukup untuk memungkinkan pasukan kerajaan Shenwu bertahan selama sebulan. Oleh karena itu, untuk memaksa putri tertua bertarung, Sekte Bulan Suci mengirim master untuk menyerukan pertempuran di depan formasi setiap hari. Mulai 7 hari yang lalu, banyak master dari 4 sekte utama kerajaan Shenwu pergi berperang, tetapi tidak ada yang selamat dan mereka semua dikalahkan. Setelah kalah selama 7 hari berturut-turut, Bai Xiao Xiao disambar petir. Pasukan kerajaan Shenwu mengalami demoralisasi dan kehilangan semua momentum. Bahkan para prajurit di tembok kota merasa bahwa kerajaan Shenwu akan hancur setelah 7 hari kekalahan. Setelah kalah selama 7 hari berturut-turut, beberapa perwira militer mulai goyah dan melarikan diri dari Jiayuguan satu demi satu. Dalam 7 hari ini, lebih dari 100.000 tentara melarikan diri dari ketentaraan. Setelah kekalahan 7 hari berturut-turut, tentara mengalami demoralisasi. Dan hari ini adalah hari ke-8.
Dengan cara yang persis sama, tentara kerajaan Dayue menyerukan pertempuran di luar celah Jia Yue. Bab 366 Panggilan untuk bertempur sebelum formasi. Di tembok kota, putri tertua, mengenakan seragam militer, berdiri di tengah sebagai seorang wanita. Di sisi kiri putri tertua, pangeran para pangeran, dipimpin oleh Chu Jiangliu dan yang lainnya, berdiri megah dan mengenakan baju besi berat, memandang dengan penuh semangat ke arah pasukan harimau dan serigala kerajaan Dayue di luar tembok kota. Di sisi kiri putri tertua, tetua tak tertandingi dari 4 sekte besar, dipimpin oleh Ji Bei, Ji Bai, Murongqi dan lainnya, semuanya memiliki ekspresi serius, dengan sedikit niat membunuh yang mendalam di mata mereka. Kemudian, berdiri di samping para tetua dan lainnya, adalah para jenius luar biasa dari kekuatan utama di kerajaan Shenwu, termasuk Huo Ling, Wu Jian, Ye Mobei yang sangat terkenal, dan lainnya. Sekelompok orang ini, berbaris berturut-turut, mengumpulkan kekuatan tertinggi seluruh kerajaan Shenwu di tembok kota. Sekarang, Lin Bai dan Li Jianxing perlahan berjalan ke tembok kota. Lin Bai melirik Bai Xiao Xiao dari kejauhan dan merasa lega saat melihat dia baik-baik saja. Segera, Lin Bai melihat ke bawah tembok kota. Di medan perang, ada dua pria yang terus-menerus berjuang untuk hidup mereka, mencoba membunuh satu sama lain dengan gerakan yang ganas. Di seberang medan perang, di antara pasukan yang padat dan tertata rapi, duduk di kursi naga yang tinggi, adalah seorang pemuda berusia 20-an atau 80-an dengan wajah tampan dan janggut di dagunya. Pada saat ini, dia melihat ke arah medan perang dengan senyuman di wajahnya, mengangkat gelas anggur di satu tangan, dan ada beberapa pelayan muda di sampingnya, mengupas buah anggur dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Orang ini adalah pangeran kedua kerajaan Dayue dan seorang jenius langka dari kerajaan Dayue, Tuo Bafeng. Ada seorang lelaki tua dan seorang pemuda di kursi naga ini. Lelaki tua ini, berpenampilan tenang, berpakaian dan berjubah putih, dengan rambut beruban, memandang ke kejauhan dengan senyuman di wajahnya, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Nama lelaki tua ini adalah Tang Tianhao, dan dia adalah salah satu wakil pemimpin sekte bulan suci kerajaan Dayue. Budidaya seni bela dirinya dianggap yang terbaik bahkan di alam yang sama. Dan pemuda itu baru berusia awal 20-an, dengan alis tajam dan mata berbintang, bibir merah dan gigi putih, dan sedikit senyuman dingin yang jahat. Nama orang ini adalah Zhao Liu, dan dia adalah salah satu dari 10 teratas di antara 1000 prajurit inti di Sekte Bulan Suci. Tingkat kultivasinya sangat menakutkan, dan reputasinya di Dayue Guoneng hampir sama baiknya dengan Tuo Bafeng. Tuo Bafeng, Tang Tianhao, dan Zhao Liu adalah tokoh inti yang bertanggung jawab atas pertempuran ini. Tuo Bafeng menyipitkan matanya sedikit, melihat ke medan perang dari kejauhan, dan berkata dengan senyuman tipis, murid dari Sekte Bulan Sucimu ini tidak buruk, dan keterampilan pedangnya luar biasa. Saya percaya bahwa dalam 10 putaran, para murid dari Sekte Pedang Roh tidak akan bisa bertahan. Tang Tianhao terkekeh dan berkata, haha, Sun Jie adalah murid inti dari Sekte Bulan Suci. Dia telah berkultivasi ke alam Tianwu tingkat ke-7. Bahkan di alam Tianwu yang sama alam, dia bisa dianggap sebagai master. Sekte Pedang Roh bagaimana makhluk kecil ini bisa menjadi lawannya? Tuo Bafeng berkata sambil tersenyum tipis, sepertinya kita bisa dengan mudah menang lagi hari ini. Ini sudah hari ke-8. Semangat militer di jalur Jia Yue hampir habis. Tang Tianhao berkata sambil tersenyum, hampir saja. Menurut informasi dari informan di jalur Jia Yue, kekalahan beruntun selama 7 hari telah membuat tentara nasional Shenwu putus asa, dan jumlah desertir telah meningkat menjadi hampir 100.000. Tuo Bafeng He tersenyum dan berkata, inilah hasil yang saya inginkan. Cara terbaik adalah mengalahkan musuh tanpa berperang. Sayangnya ada begitu banyak orang jenius di kerajaan Shenwu ini, tapi tak satu pun dari mereka yang bisa membuat saudara Zhao Liu muncul. Xiao Wang, tapi aku benar-benar ingin melihat ilmu pedang saudara Zhao Liu. Tuo Bafeng memandang Zhao Liu di sampingnya dan berkata. Zhao Liu tersenyum dan berkata, Yang Mulia, melihat seluruh kerajaan Shenwu, hanya ada 2 orang yang bisa menjadi lawan saya. Satu adalah Duan Changhai dari Istana Changhai Yuntai, dan yang lainnya adalah Wu Jian. Saya belum pernah mengambil yang lain serius. Tuo Bafeng tersenyum dan berkata, saya ingat Wu Jian telah tiba di Jiayuguan. Saya kira Anda akan memiliki kesempatan untuk melawannya nanti. Zhao Liu tersenyum dan berkata, tolong yakinlah, Yang Mulia, jika saya bertarung Wu Jian, aku pasti akan mengalahkannya. Aku akan mengembalikan kepalamu padamu. Oke. Tuo Bafeng berkata sambil tersenyum bangga, saat guru kelas kembali ke istana kali ini, Raja Kecil akan mengingatmu kontribusi. Saya pasti tidak akan melupakannya ketika saya naik ke posisi rencana 5 tahun ke-9 di masa depan. Bantuan besar dari Sekte Bulan Suci.
Zhao Liu dan Tang Tianhao keduanya tersenyum bahagia. Di medan perang, di antara dua orang yang berkompetisi dalam pertarungan pedang, murid Sekte Pedang Roh secara bertahap tertinggal. Setelah 3 gerakan, murid dari Sekte Lingjian dibunuh langsung oleh Sun Jie dari Sekte Bulan Suci. Hidup, panjang umur, Bulan Suci, Bulan Suci, Bulan Suci. Sun Jie memenggal kepala murid-murid Sekte Lingjian, dan teriakan menggelegar datang dari seluruh pasukan kerajaan Daiyue. Ketika satu orang berteriak, ribuan orang berteriak bersamaan. Gelombang suara menimbulkan angin dan pasir di medan perang, dan menghantam tembok kota Jiueguan dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Hei, kita kalah lagi. Kita kalah lagi. Apakah kerajaan Shenwu hancur? Bukankah mungkin tidak? Ada orang jenius di kerajaan Shenwu kita yang bisa mengalahkan Sun Jie. Hei, hei. Setelah dikalahkan, banyak tentara di sekitar Lin Bai berkata dengan wajah sedih. Ia terlihat sangat tertekan dan bahkan kehilangan harapan dalam hidup. Li Jianxing berkata dalam hati di sampingnya, jika ini terus berlanjut, moral militer kerajaan Shenwu akan segera hilang. Jika kerajaan Daiyue melancarkan serangan mendadak, maka saya khawatir tentara kerajaan Shenwu tidak akan mampu melawan. Lin Bai mengangguk dalam-dalam, sekarang kerajaan Shenwu sangat membutuhkan kemenangan besar untuk memulihkan moral tentara. Hati putri tertua terkepal. Ketika dia melihat murid-murid Sekte Lingjian jatuh, darah berceceran. Di tempat itu, ada sedikit rasa tak tertahankan di matanya. Chu Jiangliu berkata dengan suara rendah, "Komandan, kita tidak bisa terus seperti ini. Jika kita terus menantang seperti ini, moral pasukan kita pasti akan melemah. Jenderal, mohon minta perintah, pimpin pasukan untuk berperang, dan bertarung sampai mati. Kami semua bersedia mengikuti. Pangeran Chu, pergi berperang, bertarung dengan hidupmu, dan lindungi gunung dan sungai kerajaan Shenwu kami selamanya." Di satu sisi, para pangeran dan pangeran berlutut. Satu demi satu dan meminta perintah dari Bai Xiaoxiao. Bai Xiaoxiao berkata dengan tenang, "Pangeran Chu, sekarang bukan waktunya bertarung dengan nyawa seseorang. Kita tidak memiliki cukup pasukan sekarang. Bahkan jika kita meninggalkan kota, kita akan mati." Ji Bei mengangguk dalam-dalam dan berkata, "Putri tertua benar, sekarang bukan waktunya bertarung dengan nyawanya. Waktunya. Ini belum waktunya untuk pertempuran terakhir, tapi sekarang, kita sangat membutuhkan kemenangan besar untuk memulihkan moral tentara." Yang tertua putri berkata dengan enteng, "Tetapi di antara kita yang jenius, siapa yang dapat melawan kekuatan 1000 pasukan?" Ji Bei memandang ke arah Huo Ling dan Wu Jian. Putri tertua juga mengikuti pandangan Ji Bei dan menoleh. Tidak apa-apa. Putri tertua secara alami dapat melihat bahwa hanya Huo Ling dan Wu Jian yang dapat meraih kemenangan penuh dan memulihkan moral tentara sekarang. Segera putri sulung berjalan menuju posisi Wu Jian dan Huo Ling. Wu Jian memandang putri tertua yang dimanjakan berjalan mendekat dengan ekspresi tenang di wajahnya, dengan sedikit senyum cabul di bibirnya. Huo Ling juga memandang putri tertua dengan sembrono. Sekilas, kedua orang ini memiliki niat buruk, dan Bai Xiaoxiao mengetahuinya dengan baik. Jika bukan karena momen yang sangat kritis, putri tertua tidak akan pernah datang untuk memohon kepada kedua orang ini. Putri tertua datang dan berkata, "Kalian berdua, kita sudah berada di gerbang kota. Kita telah dikalahkan selama 7 hari berturut-turut. Jika kita kalah hari ini, itu akan menjadi 8 hari berturut-turut. Kalau begitu, moral pasukan kita pasti akan melemah, jadi tolong bantu aku. Ambil tindakan dan berikan kami kemenangan besar untuk memulihkan moral tentara sehingga kami dapat bertahan sampai bala bantuan tiba." Putri tertua berkata dengan suara rendah. Suara. Melihat putri yang bangga ini berbicara kepada mereka seperti ini, Wu Jian dan Huo Ling merasa bahagia di hati mereka. Apalagi putri tertua adalah seorang kecantikan yang terkenal di kerajaan Shenwu, sosok, payudara, dan kakinya adalah yang terbaik di dunia. Huo Ling tersenyum sembrono, karena putri tertua berkata demikian, "Saudara Wu Jian, bagaimana menurutmu?" Wu Jian tersenyum sedikit dan berkata, "Putri tertua, saya bisa menunggu dan mengambil tindakan, tetapi saya punya permintaan." Putri memandang Wu Jian dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Apa permintaanmu?" "Jika kerajaan Shenwu dapat memuaskanmu, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyetujuinya." Wu Jian tersenyum dan berkata, "Permintaan ini sangat sederhana, putri tertua bisa menyetujuinya sendiri. Artinya, jika putri tertua dapat tidur dengan saudara-saudara kita selama 1 malam, kami akan segera mengambil tindakan." Huo Ling berkata sambil tersenyum bangga, "Tentu saja, itu yang saya maksud juga. Aku tidak tahu apa yang diinginkan putri tertua." Bab 367 Dia ada di sini. Huo Ling dan Wu Jian memandang Bai Xiaoxiao dengan senyum jahat di wajah mereka. Bai Xiaoxiao tampak marah dan geram. Ini terlalu banyak penipuan.
Kalian berdua bajingan bertindak terlalu jauh. Chu Jiangliu, yang mengikuti Bai Xiao, sangat marah, dia memegang pedang panjang dan hendak bergegas melawan Wu Jian dan Huo Ling. Istana Changhai Yuntian dan Istana Lie Huo ibarat sarang ular dan tikus. Wu Jian dan Huo Ling secara alami adalah spesies yang sama. Putri tertua Bai Xiao menghentikan aliran sungai Chu, memandang Wu Jian dan Huo Ling dengan suara dingin dan berkata, saya tidak percaya lagi. Kerajaan Shenwu kita yang perkasa memiliki wilayah seluas ratusan juta mil. Ada banyak ahli seni bela diri di negara ini. Tidak bisakah Anda dan saya menemukan seorang master yang dapat mengalahkan Sun Jie? Wu Jian tersenyum provokatif, Yang Mulia, Putri, saya dapat memberitahu Anda dengan sangat jelas hal itu di Jiayue lulus, kecuali aku dan Huo Ling, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya sama sekali. Tidak mungkin dia bisa menjadi lawan Sun Jie. Huo Ling berkata sambil tersenyum, haha, saudara Wu Jian, karena putri tertua menginginkannya cari dia, biarkan dia mencarinya. Ketika dia tidak dapat menemukannya, dia secara alami akan kembali mencarinya. Kami menyetujui permintaan kami. Wu Jian tersenyum bangga dan berkata, ya, saudara Huo Ling benar. Dasar bajingan. Putri tertua meraung kesal dan berbalik untuk kembali ke posisinya sebagai pelatih pusat. Wu Jian dan Huo Ling keduanya tersenyum bangga. Menurut mereka, putri sulung pasti akan berinisiatif naik ke tempat tidur mereka. Ji Bei melihat putri tertua kembali dengan ekspresi dingin di wajahnya, dan bertanya dengan suara rendah, apa? Apakah negosiasinya gagal? Putri tertua berkata dengan dingin, kalian berdua binatang buas, saat aku menenangkan perang ini, saya pasti akan memimpin pasukan sendiri. Bunuh Istana Lie Huo dan Istana Changhai Yuntai. Ji Bei dan Ji Bai juga tahu bahwa Huo Ling dan Wu Jian bukanlah orang baik. Di medan perang, Sun Jie berdiri di bawah terik matahari dan menunggu lama, dia memandangi tembok kota dengan tidak sabar dan berkata, hei, apakah ada prajurit dari kerajaan Shenwu Mu yang keluar untuk berperang? Aku sangat kepanasan. Apakah tidak apa-apa? Teriak Sun Jie. Putri sulung kini berada dalam posisi sulit dan dilema. Sun Jie memandangi putri tertua, terkekeh dan berkata, putri tertua, menurutku kamu adalah seorang wanita dan kamu tidak akan memimpin tentara atau berperang apapun. Kamu harus pulang untuk membesarkan suamimu dan membesarkan anak-anakmu. Jika putri sulung tidak memiliki suami sesuai keinginanmu, maka aku dapat menerimamu. Sun Jie berkata sambil tersenyum bangga, tapi kami sudah sepakat, jika kamu menikah denganku, Sun Jie, dan kamu menikah dengan kerajaan Dayue, kamu hanya bisa menjadi selirku, tahu? Hahaha, putri sulung hanya bisa menjadi selir. Bagus kalau putri sulung kerajaan Shenwu yang agung menikahi Sun Jie sebagai selir. Tuoba Feng juga tertawa terbahak-bahak saat ini. Tiba-tiba, semburan tawa datang dari seluruh pasukan kerajaan Dayue. Hahaha, putri tertua kerajaan Shenwu, nikahi saja Sun Jie sebagai selirmu. Aku tidak akan kehilanganmu. Itu dia, coba lihat. Lihat caranya kuatlah orang-orang kerajaan Dayue kita. Nenek, putri sulung, setujui saja pertunangan ini. Dari kalangan tentara, suara tawa terus berdatangan. Putri sulung tampak jelek. Chu Jiangliu dan sekelompok jenderal lainnya bahkan lebih terhina. Putri tertua kerajaan Shenwu yang agung, panglima tertinggi yang memimpin pasukan ke medan perang kali ini, dikatakan oleh kerajaan Dayue bahwa dia hanya bisa menjadi selir setelah menikahinya. Penghinaan seperti itu akan membuat siapapun sulit untuk menelannya. Bau mulut. Sayang sekali. Terutama mata Chu Jiangliu, seolah ingin memakan Sun Jie hidup-hidup dari jauh. Putri sulung tampak putus asa dan mencela diri sendiri. Dia menengadah ke langit dan menarik napas dalam-dalam. Dia berkata dengan putus asa, apakah aku sudah menghabiskan seluruh kekuatanku sebagai prajurit dewa? Aku sudah lama mendengar bahwa ada banyak master di Sekte Bulan Suci. Saya datang ke sini untuk meminta nasihat tentang dua gerakan. Tiba-tiba, suara tumpul terdengar dari langit. Suara ini sangat membosankan, tetapi ketika diucapkan, itu meredam semua tawa di dunia. Seluruh penonton terkejut dan melihat ke arah tembok kota, mencari orang yang berbicara. Dalam sekejap, Lin Bai di samping Li Jianxing melompat dan mendarat dengan mantap di medan perang dari tembok kota yang menjulang tinggi. Ketika sosok itu melompat, air mata mengalir dari mata putri tertua Bai Xiao. Air mata putri sulung mengalir di pipi indahnya. Ini adalah air mata kegembiraan, air mata kebahagiaan, air mata rasa syukur. Dia tahu bahwa dia akan datang. Saat dia paling putus asa, paling tidak berdaya, dan paling membutuhkan seseorang untuk berdiri dan membantunya. Ia datang. Dia seperti seorang jenderal dewa berbaju putih, memegang pedang dan turun dari langit. Pertama, akhiri perang di dunia, dan jaga gunung dan sungai selamanya.
Gunakan pedangmu untuk menghancurkan hitam dan kuning, dan kemudian bangun dunia yang tak tertandingi. Jenderal ilahi berbaju putih jatuh dari langit. Lin Bai berdiri tanpa ekspresi di medan perang. Dia berbalik dan menatap putri tertua, menatap matanya. Air mata kegembiraan mengalir dari mata putri sulung, dan dia sedikit terisak. Dengan penampilan seperti itu, dia tampak seperti wanita kecil daripada pahlawan wanita yang bertarung di dunia. Ketika Ji Bei dan Ji Bai melihat Lin Bai menoleh ke belakang, mereka tiba-tiba gemetar karena kegembiraan. Lin Bai, Ji Bei dan Ji Bai sama-sama berseru tak percaya. Dia kembali dari luar negeri. Ji Bei dan Ji Bai juga tahu tentang perjalanan Lin Bai ke luar negeri, tetapi mereka tidak menyangka Lin Bai akan kembali dari luar negeri hanya dalam beberapa hari. Namun, yang lebih mengharukan Ji Bei dan Ji Bai adalah Lin Bai kembali pada waktu yang tepat. Itu Pangeran Permaisuri. Itu Pangeran Permaisuri yang kembali. Chu Jiangliu berdiri di samping putri tertua, tampak bersemangat. Dia menepuk batu bata di tembok kota dan berteriak dengan penuh semangat. Itu adalah Pangeran Permaisuri. Itu Lin Bai. Apakah dia jenius muda yang mendominasi istana Chaoyang? Banyak pangeran juga berseru. Tiba-tiba, seruan ini langsung menyebar ke tembok kota. Ketika Murongqi melihat Lin Bai, matanya bersinar dingin. Murongqi tidak dapat melupakan bahwa ketika dia kembali ke istana Changhai Yuntai sendirian, dia berlutut di gerbang gunung hidup-hidup selama 3 hari, memohon kepada tuannya untuk menghukumnya. 3 hari kemudian, kepala sekolah memaafkan Murongqi. Selama 3 hari sambil berlutut di gerbang gunung, Murongqi memikirkan Lin Bai sepanjang waktu. Memikirkan cara membunuh Lin Bai, bagaimana membuat kematian Lin Bai sangat menyakitkan. Percayalah, di seluruh medan perang sekarang, yang pasti bukan Tuo Ba Feng yang ingin Lin Bai mati, orang yang paling ingin Lin Bai mati pastilah Murongqi. Lin Bai. War Eagle mengepalkan tangannya dan menatap Lin Bai. Zan Feng telah dihapuskan. Pada malam Zan Feng digulingkan, Pangeran Qi memerintahkan agar Zan Feng dijebloskan ke sarang pengemis. War Eagle pergi menemui Zan Feng, yang kini menjadi pengemis lagi. Belajar dari masa lalu dan belajar dari orang lain, War Eagle diam-diam bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menjadi pengemis seperti kakak laki-lakinya. Selama dia bisa mempertahankan statusnya saat ini, War Eagle bisa melakukan apa saja. Namun kebencian War Eagle terhadap Lin Bai tidak pernah bisa dikendalikan. Dia ingin membalas dendam, dia ingin membunuh Lin Bai dan mendapatkan kejayaan tertinggi untuk dirinya sendiri. Apakah dia Lin Bai yang membunuh Yi Han? Wu Jian memandang pria berbaju putih di medan perang dengan penuh minat, dan tersenyum menghina, sepertinya hanya itu yang terlihat. Bab 368, dibunuh oleh pedang. Apakah dia Lin Bai yang membunuh Yi Han? Wu Jian menatap pria berbaju putih di medan perang dengan penuh minat, dan tersenyum menghina, sepertinya dia terlihat seperti itu. Huo Ling. Mencibir, pria ini ada banyak orang yang membunuhku di istana Liehuo. Liu Liang dan Wan Xia semuanya mati di tangannya. Kecuali balas dendam ini dibalas, istana Liehuo tidak akan pernah menyerah. Saat Lin Bai muncul, beberapa prajurit di tembok kota. Selamat, beberapa orang diam. Sun Jie memandang Lin Bai dengan cibiran menghina dan berkata, kamu, seorang pejuang di alam Tianwu tingkat 6, berani turun dan menantangku, apakah kamu mencari kematian? Mata Lin Bai dipenuhi dengan kejahatan, dan dia berkata dengan dingin, ambil tindakan saja, saya tidak punya waktu. Berbicara omong kosong padamu. Sun Jie terkejut, dan tertawa bangga, oh, kamu sangat gila, apakah kamu sangat ingin mati? Kalau begitu, beritahu aku namamu, aku tidak akan membunuh orang tak dikenal dengan pedangku. Lin Bai, kata Lin Bai tanpa ekspresi. Bagus sekali, Lin Bai, kamu akan menjadi jenius ke-9 kerajaan Shenwu yang mati di bawah pedangku. Teknik pedang api langit, pohon api dan bunga perak. Setelah Sun Jie selesai berbicara, pedang di tangannya berkilat, dan serangkaian percikan api beterbangan di udara. Ketika pedang ini menyerang, kekuatan pedang itu segera tampak berubah menjadi ribuan pasukan, menyerang dengan ganas dan menyebabkan debu memenuhi langit. Kedua belah pihak bertempur, dan semua orang menyaksikan. Putri tertua menyeka air mata dari matanya dan menatap Lin Bai dengan cemas. Ji Bei, kalah, dan Chu Jiangliu juga tampak khawatir. Murongqi, Wu Jian, dan Huo Ling mencibir, berharap Lin Bai mati di tangan Sun Jie. Tuo Ba Feng memakan anggur yang diserahkan oleh pelayan dan berkata sambil tersenyum, apa pendapatmu tentang pertempuran ini? Tang Tianhao tersenyum ringan dan berkata, haha, dengan alam Tianwu tingkat ke-7 Sun Jie, satu gerakan sudah cukup untuk membunuh orang ini. Bunuh. Zhao Liu juga tersenyum dan berkata, penatua Tang Tianhao benar, dan sekarang Sun Jie juga telah menggunakan teknik pedang api langit. Teknik pedang ini adalah teknik pedang lokal kelas 8. Tidak ada seorang pun di alam yang sama dapat memblokir pedang Sun Jie.
Bagaimana mungkin seorang pejuang seni bela diri tingkat 6 hari itu dapat melakukannya sekarang? Tuoba Feng tersenyum puas, jadi, kita telah memenangkan pertandingan lain. Hahaha, datang dan nikmati minum. Kalau begitu kami mengucapkan selamat kepada Yang Mulia atas kemenangan lainnya. Tang Tianhao dan Zhao Liu keduanya mengangkat gelas mereka. Pertempuran di medan perang belum menentukan pemenangnya, tetapi orang-orang ini sudah merayakan kemenangan mereka. Di medan perang, mati. Sun Jie tersenyum ganas dan terbang ke arahnya dengan pedang, memecahkan Xuan Huang dan menghancurkan kehampaan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kerajaan Shenwu akan dikalahkan lagi. Pedang Sun Jie terlalu kuat. Ya, anak laki-laki berbaju putih itu mungkin sudah mati. Dia pantas mendapatkannya, panggil dia Tuoda. Jika kamu keluar untuk bertindak sebagai pahlawan, kamu pantas mati. Para prajurit yang berdiri di tembok kota berseru satu demi satu. Tapi saat ini, Lin Bai berdiri di sana, tak bergerak, menyaksikan tusukan pedang sengit Sun Jie. Apakah kamu takut setengah mati? Wu Jian berkata sambil tersenyum. Aku mungkin sangat ketakutan, Huo Ling tertawa liar. Putri tertua menunggu dengan napas tertahan dan berkata, Lin Bai, tunggu apa lagi? Melawan. Hahaha, mati. Sun Jie bergegas mendekat sambil tertawa liar. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang mati. Saat pedang mencapai Lin Bai, tiba-tiba, cahaya dingin keluar dari tas penyimpanan Lin Bai, jatuh ke tangan Lin Bai, dan menebas dengan pedang. Kapan? Hanya terdengar suara benturan baja yang jelas. Pedang Sun Jie terpotong, dan dia sangat ketakutan sehingga dia mundur dan berseru, kamu sebenarnya memiliki senjata spiritual kelas 6. Hahaha, pedang ini, senjata spiritual kelas 6, adalah milikku. Nak, aku akan menggunakan pukulan terkuatku selanjutnya, jadi bersiaplah untuk mati. Sun Jie menatap Lin Bai dan mencibir. Kamu terlalu banyak bicara, tidak ada kemungkinan. Lin Bai bergoyang dan berubah menjadi sambaran petir untuk menekan ke arah Sun Jie. Gelombang kekuatan pedang menyerbu ke arahnya. Mata Sun Jie berkilat, dan dia merasakan niat membunuh yang membuat jantung berdebar-debar dalam kekuatan pedang ini. Tanpa ragu-ragu, dia segera menggunakan teknik pedang terkuat di tangannya. Teknik pedang api langit, meteor api. Sepotong. Energi pedang jatuh seperti meteor yang menyala-nyala. Angin bertiup dan laut berguncang. Lin Bai mendatangi Sun Jie dan menebas dengan energi pedang. Energi pedang menembus langit, dan dengan kekuatan menakutkan yang tak terbatas, itu menyapu semua energi pedang hujan api Sun Jie, dan membunuhnya tanpa terhentikan. Tidak bagus. Seru Sun Jie, merasakan aura kematian yang kuat pada energi pedang ini, yang membuatnya sangat ketakutan. Berbalik dan pergi. Pada saat ini, energi pedang telah menyusul Sun Jie. Engah. Darah berceceran di tempat, dan kepala Sun Jie terpenggal dengan diameter lebih dari 100 meter, ketika jatuh ke tanah, ekspresi wajahnya masih begitu ngeri. Sun Jie sudah mati. Lin Bai tidak menyingkirkan pedangnya dan berdiri di medan perang, melihat sedikit ke satu sisi dan melihat pasukan bulan besar yang tak ada habisnya di depannya. Sekilas, dia melihat Tuoba Feng di kursi naga dan sedikit mencibir. Menang, menang. Apakah kita menang? Hingga saat ini, para prajurit di tembok kota masih tidak percaya bahwa kerajaan Shenwu telah menang, dan mereka semua memandang Lin Bai dengan ngeri, tercengang. Kami menang. Bagus sekali, permaisuri. Kamu sungguh luar biasa. Chu Jiangliu segera berteriak. Hidup. Panjang umur. Panjang umur. Lin Bai. Lin Bai. Lin Bai. Tiba-tiba, terdengar suara menderu di tembok kota, satu gelombang lebih tinggi dari yang lain. Moral tentara, yang baru saja akan runtuh, telah pulih sepertiganya dengan kemenangan Lin Bai. Namun jika ingin membangun kembali moral tentara, tidak bisa hanya membunuh satu orang saja. Putri tertua Bai Xiao Xiao tidak tersenyum sejak dia datang ke perbatasan. Dia menderita kekalahan berturut-turut, yang sangat merusak kepercayaan dirinya. Sekarang Lin Bai muncul dan memenangkan kembali kemenangan, Bai Xiao Xiao tidak bisa menahan senyum. Ji Bei dan Ji Bai saling berpandangan dan tersenyum. Ji Bai terkekeh dan berkata, haha, Lin Bai adalah pria yang baik. Saya tidak menyangka dia berada di alam Tianwu tingkat 6. Ji Bei, saya harus mengagumi visi unik Anda. Jika Anda tidak membawanya Lin Bai kembali dari kota Lingqi, saya khawatir Sekte Lingjian tidak akan mendapatkan kejayaan seperti sekarang ini. Ji Bei berkata sambil tersenyum tipis, saya tidak menyangka bahwa saya hanya ingin memberinya kesempatan di awal. Siapa sangka dia akan meraih prestasi luar biasa hari ini. Ya, siapa sangka. Ji Bai dan Ji Bei sama-sama tersenyum tipis. Ketika Tuoba Feng mendengar teriakan di tembok kota, matanya tiba-tiba menjadi gelap, wajahnya penuh amarah, dan dia berkata dengan dingin, Tang Tianhao, Zhao Liu, apa yang terjadi?
Baru saja, moral militer kerajaan Shenwu terhapus keluar, dan sekarang ini setelah pertempuran pertama, mereka mampu melawan beberapa. Tang Tianhao tertegun, dan kemudian berkata, Yang Mulia Wu Yu, ini hanya kemenangan, tidak berbahaya. Mungkin Sun Jie meremehkan musuh, saya segera mengatur agar murid-muridku naik dan membunuh orang ini. Bunuh dia. Tang Tianhao menepuk dadanya dan berjanji pada Tuo Ba Feng bahwa dia akan membunuh Lin Bai. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pembaruan kelima selesai. Setidaknya 30 bab atau lebih akan keluar besok pagi. Silakan berlangganan dan pilih rekomendasi. Bab 369 Aku tidak bisa membunuhmu dalam 3 pedang, jadi aku kalah. Kemenangan besar Lin Bai, membunuh Sun Jie dengan 2 pedang, bisa dikatakan telah meningkatkan moral kubu kerajaan Shenwu. Putri tertua berteriak pelan, Lin Bai, kembalilah. Lin Bai mendengar suara Bai Xiao Xiao dan berbalik untuk kembali ke tembok kota. Jenderal musuh, berhentilah pergi. Raja Sekte Seng Yue datang untuk membunuhmu. Saat Lin Bai pergi, seorang pemuda lain tiba-tiba melompat keluar dari formasi persegi kerajaan Da Yue, dengan ekspresi menyeramkan di wajah dan matanya. Menatap Lin punggung Bai seperti pedang, dia memukulnya dengan pedang. Pukulan ini begitu dahsyat hingga seolah memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit. Serangan diam-diam dari belakang, kemampuan macam apa yang kamu miliki? Lin Bai dengan keras menyerang dengan pedangnya, energi pedang bertabrakan dengan cahaya tinju, dan meledak dengan hebat. Pukulan Wang Zhan gagal melukai Lin Bai, dan dia mencibir, aku memang cukup mampu. Pantas saja kakak muda Sun Jie tidak sengaja meleset dan mati di tanganmu. Lin Bai mencibir, aku cukup mampu. Lumayan sama sekali. Benarkah? Saya benar-benar ingin belajar darinya, kata Wang Zhan sambil mencibir. Dengan kultivasi Anda di alam Tianwu tingkat ke-7, Anda masih bukan tandingan saya. Saya menyarankan Anda untuk tidak datang ke sini untuk mati. Kembalilah, kata Lin Bai dengan nada menghina. Sialan, kamu, seorang pejuang di alam Tianwu tingkat 6, benar-benar berani meremehkanku. Wang Zhan sangat marah mendengar kata-kata Lin Bai. Seorang pejuang di alam Tianwu tingkat ke-7 dan murid inti dari Sekte Bulan Suci, dia dapat dianggap sebagai master bahkan jika dia berkeliling 700 kerajaan di Lingdong. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar dipandang rendah oleh Lin Bai, seorang prajurit di alam Tianwu tingkat 6. Lin Bai mencibir dan berkata, jika kamu bersikeras untuk bertarung, maka kamu bisa melakukannya. Jika aku tidak bisa membunuhmu dengan 3 pedang, aku kalah. Mendengar kata-kata ini, para prajurit kerajaan Shenwu tercengang. Bagaimana menurutmu, Permaisuri Pangeran? Jika kamu tidak bisa membunuh orang ini dengan 3 pedang, apakah menurutmu dia kalah? Itu terlalu gila, terlalu mendominasi, tapi aku menyukainya. Ayolah, Permaisuri Pangeran. Para prajurit kerajaan Shenwu kembali berteriak dengan semangat. Wang Zhan tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, kamu pikir kamu adalah seorang pejuang di alam Tianwu tingkat 9, dan kamu ingin membunuhku dengan 3 pedang. Biarkan aku memberitahumu, bahkan jika kamu berada di alam Tianwu tingkat 9. Alam Tianwu, kamu tidak akan berani menjadi begitu gila. Aku ingin melihat. Bagaimana kamu ingin membunuhku? Ayo. Wang Zhan mengedarkan kinya dan menjadi defensif sepenuhnya. Lin Bai mencibir, mengangkat pedangnya dan bergegas ke depan, semburan kekuatan pedang menyebar ke segala arah, setebal gunung. Pedang itu menebas dengan marah. Energi pedang merobek awan dan menyerang Wang Zhan seperti gunung dan sungai. Niat pedang, gunung dan sungai akan sunyi selamanya. Lin Bai berseru pada saat yang sama. Energi pedang mengalir deras, menghantam Wang Zhan tanpa bisa dihentikan. Itu adalah keterampilan kecil, biarkan aku menghancurkannya dengan 1 pukulan. Wang Zhan meraung, energi sejatinya melonjak, dan kekuatan yang kuat terkondensasi pada angin tinjunya. Sentuhan. Sebuah pukulan keluar, mengenai energi pedang Lin Bai dengan keras. Sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Pukulan Wang Zhan tidak hanya gagal menghancurkan energi pedang Lin Bai, tetapi energi pedang itu terpotong-potong seperti semangka, lalu melintas dan memenggal kepala Wang Zhan di bawah pedang. Kepala Wang Zhan terbang lebih dari 30 meter dan jatuh dengan keras ke tanah. Seluruh tempat itu membatu. 1 pedang. 1 pedang membunuh Wang Zhan, yang berada di alam Tianwu tingkat ke-7. Pangeran Mertua, Pangeran Mertua, Pangeran Mertua. Chu Jiangliu berdiri tembok kota, terlalu bersemangat untuk berbicara, dan menamparkan tembok itu dengan keras, berteriak penuh semangat kepada Lin Bai. Saat Chu Jiangliu meneriakkan, Permaisuri Pangeranku, seluruh tembok kota, dan bahkan para prajurit di celah Jia Yue, semuanya meneriakkan, Permaisuri Pangeranku. Permaisuri Pangeran, Permaisuri Pangeran, Permaisuri Pangeran perkasa, Permaisuri Pangeran sangat tampan. Dia hanyalah idola saya. Perkasa, mendominasi, tampan, mengagumkan, mengagumkan.
Semua prajurit bersemangat dan bersemangat, berteriak. Semangat melonjak lagi, dan mata putri tertua menunjukkan sedikit kegembiraan, seolah Bai Xiao Xiao yang percaya diri telah kembali. Ji Bai dan Ji Bei sama-sama saling berpandangan dengan ekspresi terkejut di wajah mereka, tapi kemudian mereka mulai tertawa. Lin Bai membunuh seorang prajurit di alam Tianwu tingkat ke-7 dengan satu pedang, yang mengejutkan Ji Bai dan Ji Bei. Tapi kemudian, mereka juga tahu bahwa semakin kuat Lin Bai, semakin kuat pula aliansi pedangnya. Lin Bai menendang tubuh Wang Zhan dan memukulnya dalam formasi pasukan kerajaan Dayue. Saya tidak berpikir Sekte Bulan Suci Anda akan membiarkan saya pergi begitu saja. Lin Bai mengarahkan ujung pedangnya ke arah puncak Tuoba di udara. Tuoba Feng marah. Tidak ada yang berani menodongkan pedang ke arahnya. Ketika Chu Jiangliu melihat adegan ini, dia tercengang untuk waktu yang singkat dan berseru, itu datang, itu datang, itu datang. Apa yang terjadi? Seorang pangeran di sebelah Chu Jiangliu bertanya dengan bingung. Chu Jiangliu berkata, permaisuri pangeran akan menjadi gila. Orang ini terkenal sombong. Dengarkan baik-baik. Apa yang akan dikatakan permaisuri pangeran selanjutnya mungkin akan sangat membuatmu takut sehingga kamu tidak akan bisa tidur selama itu beberapa malam. Meskipun aku belum tahu apa yang akan dia katakan, orang ini tidak akan pernah berhenti berbicara tanpa mengejutkanmu. Kata Chu Jiangliu bersemangat. Sejak istana Chaoyang, Chu Jiangliu pergi untuk memeriksa Lin Bai. Dalam informasi yang didapat, hanya ada satu kata yang tertulis, gila. Dalam kompetisi seni bela diri antara sekte luar dari Sekte Pedang Roh, satu orang memilih semua prajurit dari sekte luar dari Sekte Pedang Roh. Dalam pertempuran berdarah di Buguia, satu orang memilih seluruh murid alam bela diri bumi dari Sekte Lingjian. Di Istana Chaoyang, satu orang memilih murid berprestasi dari 3 sekte besar dan membunuh mereka semua. Ketika putri tertua mendengar kata-kata Chu Jiangliu, dia sedikit terkejut dan menatap Lin Bai dengan saksama. Lin Bai mengangkat ujung pedangnya, menunjuk ke arah Tuoba Ye, dan mencibir, saya tidak berpikir Sekte Bulan Suci Anda tidak akan membiarkan saya pergi begitu saja. Jika itu masalahnya, maka datang dan tantang saya. Siapapun yang mengambil panggung. Untuk ditantang, aku tidak bisa membunuhmu dalam 3 pedang, jadi aku kalah. Jika aku kalah, aku akan langsung memenggal kepalamu. Kata Lin Bai dingin. Mendesis. Mendengar kata-kata tersebut, Ji Bei dan Ji Bai memandang Lin Bai dengan tercengang. Jika aku tidak bisa membunuhmu dalam 3 pedang, aku kalah. Betapa gilanya ini. Atau seberapa percaya diri Anda? Orang-orang yang menghadapinya semuanya adalah pejuang inti dari Sekte Bulan Suci, dan masing-masing dari mereka adalah seorang jenius tak tertandingi yang terkenal di kerajaan Dayue. Lin Bai sebenarnya mengatakan dia akan membunuh mereka dalam 3 pedang. Ini hanyalah sebuah tamparan di wajah, tidak hanya menamparkan wajah Dayue Guo, tetapi juga membuat wajah Sekte Zheng Yue membengkak. Pangeran yang berdiri di samping Chu Jiangliu berkata dengan bingung, Pangeran Chu, kamu benar. Saya rasa saya tidak bisa tidur dalam beberapa bulan ke depan. Ini terlalu sombong. Pangeran Chu, bagaimana kabarmu? Tahu bahwa Pangeran Permaisuri akan melakukan ini. Chu Jiangliu mengutuk, bagaimana saya tahu? Mengapa saya tidak tahu? Ini adalah sifat orang ini. Begitu dia membuatnya merasa percaya diri, maka dia sangat gila. Dia seperti ini ketika berkompetisi dalam seni bela diri di sekte luar Sekte Lingjian. Dia masih seperti ini ketika Sekte Lingjian tidak kembali ke tebing. Dia masih seperti ini di Istana Chaoyang. Ini adalah sifat alaminya. Chu Jiangliu dia berkata sambil tersenyum bangga. Tapi, karena dia melakukan ini, itu berarti dia memiliki keyakinan mutlak. Chu Jiangliu juga berkata pada saat yang sama. Putri tertua dengan cemas berteriak, Lin Bai. Putri tertua terkejut, dan diam-diam berkata di dalam hatinya, ini terlalu terburu-buru. Sekte Bulan Suci di seberangnya memiliki hampir 5 hingga 600 prajurit inti. Lin Bai, kamu terlalu impulsif. Wu Jian segera mencibir dan berkata, kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Jika Zhao Liu mengambil tindakan, satu gerakan sudah cukup untuk membunuhnya. Huo Ling berkata, benar, dia hanya mencari kematian dengan melakukan ini. Di sisi lain, Tuoba Feng berdiri dari kursi naga, menunjuk ke arah Lin Bai dengan marah, dan meraung, sombong. Kamu benar-benar menipuku, kerajaan Dayue, agar tidak memiliki siapapun. Semuanya, dengar, siapapun yang membunuh orang ini akan diberi hadiah 500.000 batu spiritual. Berikan gelar markis dari 10.000 rumah tangga. His. Semua murid Sekte Bulan Suci menarik napas ketika mendengar kalimat ini. Belum lagi 500.000 batu roh, bagi seseorang di alam Tianwu, ini adalah kekayaan yang besar. Yang terpenting adalah menganugerahkan gelar markis 10.000 rumah tangga.
Menjadi seorang markis dan ksatria adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak pejuang dalam hidup mereka. Bahkan Zhao Liu terkejut saat mendengar kata-kata ini, dan kemudian menjadi sangat gembira. Menjadi seorang markis dapat mengontrol kekuasaan, kekuatan militer, status, kejayaan, kecantikan, kekayaan, dan apapun yang Anda inginkan dapat diperoleh setelah diberikan gelar markis. Ini adalah godaan yang besar. Yang mulia, mohon yakinlah. Songlong akan mengambil kepala ini untuk Yang Mulia. Segera. Setelah Tuo Bafeng selesai berbicara, seorang prajurit melompat dari formasi tentara dan menyerang Lin Bai. Bab 370 Jenius Kerajaan Dayue. Jika aku tidak bisa membunuhmu dalam 3 pedang, aku kalah. Kalimat ini menyebar dan segera meledakkan seluruh murid Sekte Bulan Suci. Sial, apakah kamu memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Beraninya kamu menjadi begitu gila. Seseorang akan menjagamu, adik kecil, jangan terlalu gila. Gila, tunggu sampai aku naik dan memelintirnya kepala makhluk kecil ini untuk digunakan sebagai anggur. Semangkuk anggur. Kakak senior itu pergi berperang dan membunuh orang ini. Para prajurit di seluruh Sekte Bulan Suci berteriak satu demi satu. Saat ini, Songlong terbang di atas kepala semua orang dan mendarat di medan perang. Songlong dari Sekte Bulan Suci ada di sini untuk meminta nasihat. Songlong jatuh ke medan perang. Setelah mengumumkan rumahnya, matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin dan dia bergegas menuju Lin Bai. Bagus, kakak senior Songlong telah mengambil tindakan, anak ini sudah mati. Kakak senior Songlong adalah salah satu dari 7 tinju bulan besar di Sekte Bulan Suci kita. Alam Tianwu jauh dari ini. Adikku bisa membandingkannya. Saudara Songlong, ayolah, bertarung untuk Sekte Bulan Suci kita. Para prajurit dari Sekte Bulan Suci berteriak satu per satu. Songlong adalah salah satu dari 7 tinju Dayue dari Sekte Bulan Suci. Yang disebut 7 tinju bulan besar itu seperti orang jenius seperti 4 kaisar dan 7 raja istana Changhai Yuntian. Di dalam Sekte Bulan Suci, ada 3 pahlawan dan 4 pahlawan, 3 pedang bulan suci, 7 tinju bulan besar, Raja Bulan Suci, dan seterusnya. Di antara mereka, Raja Bulan Suci adalah putra suci dari Sekte Bulan Suci, kali ini dia tidak datang ke perbatasan, tetapi mundur untuk membuat terobosan. Selain Raja Bulan Suci, yang diurutkan adalah 3 pendekar bulan suci, 3 pahlawan dan 4 pahlawan, 7 tinju bulan besar, Del. Karena Songlong bisa menjadi seorang pejuang dengan kekuatan 7 tinju bulan besar, dia pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Tinju naga sengit, raptor menyeberangi sungai. Songlong melakukan tendangan voli ke arahnya, dan cahaya dari tinjunya jatuh seolah-olah itu bisa menghancurkan langit. Pukulan itu mengguncang medan perang, mengirimkan debu setinggi ribuan kaki ke langit. Naga cepat, menurutku kamu adalah cacing. Bunuh kamu dengan 1 pedang. Mata Lin Bai menjadi dingin, angin dan sayap guntur bergerak, dan Lin Bai mendekati Songlong seperti kilat. Kekuatan tubuh pertarungan perak menahan pukulan Songlong. Songlong berseru, kekuatan fisikmu sangat kuat. Huff, potong. Saat Songlong berseru, Lin Bai telah menyiapkan pedang pemenang pedang Qingge. Cahaya pedang yang menembus langit dan bumi lebih terang dari terang bulan. Pedang itu menebas dengan marah, dan Songlong terbelah menjadi 2 dengan 1 serangan pedang. Darah berceceran di mana-mana. Terjadi keheningan. Apakah mereka prajurit dari kerajaan Dayue atau prajurit dari kerajaan Shenwu? Mereka semua memandang Lin Bai dengan tercengang saat ini. Apa? Saya membacanya dengan benar. Pangeran mertua menahan pukulan Songlong dan dengan mudah membunuhnya dengan pedang. Anda membacanya dengan benar, saudaraku, karena saya juga melihatnya. Kalau begitu, maka ini menunjukkan bahwa kekuatan permaisuri pangeran masih lebih tinggi daripada para jenius seperti Dayue Qifan. Ya, permaisuri pangeran perkasa. Dari tembok kota kerajaan Shenwu, sorak-sorai seperti gemuruh gunung dan tsunami kembali terdengar. Kakak senior Songlong sudah mati. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Sebagai tinju bulan ke-7 dan dengan keterampilan tinju yang begitu hebat, bagaimana mungkin kakak senior Songlong tidak melukai orang ini? Sekelompok prajurit dari Sekte Bulan Suci, berkata dengan tidak percaya. Segera, di samping kursi Songlong, pria kekar lainnya berdiri dan berteriak kesakitan, kakak senior Songlong, aku akan membalaskan dendammu. Pria kekar ini mengambil langkah dan bergegas keluar seperti banteng liar ke dalam formasi tentara. Itu Sutai. Satu lagi dari 7 tinju bulan besar. Suti dan Songlong adalah saudara hidup dan mati. Sekarang Songlong telah mati dalam pertempuran, Sutai harus membalaskan dendamnya. Suti adalah tidak mudah untuk dihadapi seperti Songlong. Dia bukan hanya ahli tinju, tapi juga pemurni tubuh. Kakak senior Sutai, ayolah.
Melihat Sutai pergi berperang, semangat juang para perwira dan prajurit kerajaan Dayue dan murid-murid Sekte Bulan Suci sekali lagi terangsang, dan mereka semua bersorak untuk Sutai. Sutai bergegas keluar dan melihat tubuh Songlong, yang telah dipotong menjadi dua bagian, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Lin Bai memandang Sutai dan bertanya, apakah kamu di sini untuk mengambil mayatnya, atau kamu di sini untuk bertarung? Aku di sini untuk mengambil mayat itu untukmu, sehingga kamu bisa mati. Ketika Sutai ditanyai hal ini ketika ditanya oleh Lin Bai, dia tiba-tiba menjadi sangat marah, dan seluruh tubuhnya penuh dengan otot. Sebuah kekuatan yang kuat meledak, mengguncang pasir dan kerikil di tanah hingga ke langit. Pemurni tubuh. Seru Lin Bai, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Saat pukulan Sutai menyerang, pedang Lin Bai bertabrakan. Bukankah aku pemurni tubuhmu? Lin Bai mencibir, teknik pedang Jingfeng. Kesengsaraan angin. Meskipun kekuatan tempur Sutai meledak dan dia menyerang dengan pukulan, itu tidak memiliki banyak kekuatan, setidaknya Lin Bai tidak merasakan banyak kekuatan. Tubuh pertarungan perak dengan mudah menahan pukulan Sutai. Di saat yang sama, Lin Bai melakukan serangan balik dengan pedang. Haha, keterampilan pedangmu tidak bisa menyakitiku. Aku seorang pemurni tubuh. Sutai tertawa liar. Benarkah? Apa yang kupegang di tanganku adalah senjata spiritual kelas 6. Jangan bilang kamu fana. Bahkan jika kamu seorang dewa, aku bisa memotong salah satu lengannya dengan pedang ini. Mati, Lin Bai meraung. Dengan suara, pedang menebas dengan marah. Cahaya pedang dengan kekuatan mengerikan menghantam dan dengan cepat membesar di mata Sutai. Baru pada saat energi pedang mengenai Sutai, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukan serangan pedang ini sama sekali. Puff! Kepala Sutai dipenggal oleh pedang Lin Bai. Kolom darah melonjak 3 meter ke udara dari lehernya, dan perlahan jatuh setelah 3 napas. Kakak senior Sutai sebenarnya sudah mati. Kakak senior Sutai berada di alam Tianwu tingkat 8. Bagaimana ini mungkin? Ini bohong. Sekelompok murid Sekte Bulan Suci berkata dengan depresi. Wajah. 7 tinju Dayue, yang dikenal sebagai teknik tinju terkuat di Dayue, telah membunuh 2 orang dengan pedang Lin Bai. Kematian Sutai dan Songlong dalam pertempuran memenuhi seluruh kerajaan Dayue dan Sekte Bulan Suci dengan aura dekadensi dan depresi. Sutai dan Songlong tidak hanya memiliki reputasi yang kuat di kerajaan Dayue, tetapi juga di militer, mereka sangat dihormati. Sekarang kedua pria itu terbunuh dalam pertempuran, itu merupakan pukulan berat bagi moral para prajurit. Pangeran Mertua perkasa. Cuji yang mengalir di tembok kota, nadinya menonjol karena kegembiraan, dan dia meraung dengan marah ke arah Lin Bai. Pangeran Mertua, aku ingin melahirkan seekor monyet untukmu. Hahaha. Chu Jiangliu sangat bangga sehingga dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Ketika putri tertua mendengar ini, dia memutar matanya ke arah Chu Jiangliu dengan marah, ketika dia melihat Lin Bai lagi, matanya penuh kelembutan dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia mengerutkan kening dan kembali menatap Chu Jiangliu. Tetapi para pangeran di sekitar Chu Jiangliu berseru dengan penuh semangat, dia menatapku, ya Tuhan, permaisuri pangeran sedang menatapku. Aku sangat bersemangat. Ada seekor rusa kecil yang berlomba di hatiku. Omong kosong, dia menatapku. Permaisuri pangeran menatapku. Ini aku, kalian sekelompok bajingan jelek. Apa yang dilihat permaisuri pangeran padamu? Jelas aku yang dia lihat. Betapa tidak tahu malunya kamu. Tuoba Feng berdiri dari kursi naga dengan marah dan meraung, Tang Tianhao, aku menginginkan nyawa orang ini. Tuoba Feng merasa moral pasukannya memudar. Semangat seperti pelangi dari Nanning pas ke Jiayue pas memudar. Tuoba Feng mengerti bahwa dia harus membunuh Lin Bai sekarang untuk memulihkan semangat.